Oh, iya, buat teman-teman yang pingin judul baru bisa cek di playlist, dan jangan lupa like-nya kok. Bab 606, Tanah Tulang Terkubur. Meringkik, Jiliang berbalik dan meniup Yu Zhenghai, sepertinya berusaha membangunkannya. Sayangnya, mata Yu Zhenghai tetap dekat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Anda setuju dengan saya, bukan? Yu Sangrong tersenyum. Meringkik, secara alami, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Yu Sangrong berbalik untuk melihat hutan yang redup. Menyelamatkan seseorang jauh lebih sulit daripada membunuh seseorang. Setelah istirahat sejenak, Yu Sangrong berdiri dan melompat ke punggung Jiliang. Mereka melanjutkan perjalanan ke barat dan meninggalkan hutan yang redup dan lembab. Mereka mempertahankan ketinggian rendah saat terbang ke barat. Mereka melewati lembah sepi dan dataran luas tak terbatas. Saat mereka terbang, Yu Sangrong melihat sekelilingnya. Dataran datar berarti dia akan memiliki pemandangan yang bagus, tetapi pada saat yang sama, itu berarti mudah bagi orang lain untuk melihatnya juga. Di masa lalu, dia tidak akan peduli tentang ini. Namun, karena nyawa seseorang dipertaruhkan, dia lebih suka menghindari masalah sebanyak yang dia bisa. Jiliang terus terbang di ketinggian rendah di bawah sinar bulan. Saat ini, Yu Sangrong melihat tempat yang lembab. Kami berada di rawa-rawa. Jiliang, terbang lebih tinggi. Petik 2. Meringkik, Yu Sangrong telah berada di sini bertahun-tahun yang lalu. Namun, saat itu, dia ada di sini untuk menantang para elit. Dia agak emosional sekarang setelah dia kembali. Jiliang melintasi rawa-rawa seperti yang diperintahkan Yu Sangrong. Kota kerajaan Loulan sudah terlihat sekarang setelah mereka tiba di tanah di luar rawa. Dari kejauhan, kota kerajaan Loulan tampak misterius dan aneh di bawah cahaya bulan yang kabur. Tanah tulang terkubur, gumam Yu Sangrong saat melihat tulang-tulang mencuat dari tanah. Kecepatan Jiliang luar biasa. Setelah 15 menit, mereka semakin dekat dengan tanah tulang yang terkubur. Sebuah rawa terbentang di depan mereka. Ayo berhenti di sini. Yu Sangrong berhenti maju. Puluhan mil di depannya adalah pemukiman warga Loulan. Dia melihat rawa di depan dirinya dan dengan lembut menghela nafas. Di sini, ini adalah tempat di mana Anda merangkak keluar dari cengkeraman maut untuk pertama kalinya. Di belakangnya adalah tanah tulang, di mana tulang bisa terlihat mencuat dari tanah. Itu adalah tempat yang suram dan menyesakkan. Dengan kecepatan legendaris Jiliang, mereka hanya terbang selama 15 menit. Saat itu, Yu Zhenghai belum mulai berkultivasi. Berapa lama dia menghabiskan waktu menjelajahi Land of Bones? Bahkan pengalaman dari setiap murid Paviliun Langit Jahat yang digabungkan sulit untuk dibandingkan dengan rasa sakit yang dialami Yu Zhenghai. Yu Sangrong tidak terburu-buru melakukan apa yang harus dilakukannya ke sini. Sebaliknya, dia terbang di atas rawa sebentar dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia yakin bahwa tidak akan ada gangguan, dia menjatuhkan Yu Zhenghai. Bulan menyinari mereka dan rawa. Tanpa tanah tulang yang terkubur di belakang mereka, rawa itu sendiri akan menjadi pemandangan yang indah. Yu Sangrong merasakan primal ki dan vitalitas di sekitarnya. Memang, dia menemukannya lebih padat dibandingkan dengan tempat lain. Hutan di sebelah kanannya dan tanah tulang yang terkubur berada di belakangnya. Sungai mengalir di hadapannya. Lebih jauh ke hulu adalah tempat kota kerajaan Loulan berada. Mereka tampaknya membentuk formasi cincin tertutup alami yang dapat mengumpulkan primal ki padat di daerah tersebut. Yu Sangrong melihat ke rawa. Dia sedikit ragu-ragu sebelum mengambil keputusan. Ini adalah kesusahan hidup dan mati Anda. Anda harus menghadapinya cepat atau lambat. Petik 2. Dia merentangkan tangannya, dan primal ki-nya melonjak. Energi menopang Yu Zhenghai. Yu Sangrong melambaikan tangannya. Swoosh! Guyuran. Yu Zhenghai terbang ke tengah rawa sebelum dia jatuh. Yu Sangrong menegakkan tangannya. Bam! Dengan segel telapak tangan, dia memastikan Yu Zhenghai dimakamkan di rawa. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikan rawa itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jiliang dan berkata, Jiliang, aku akan tinggal di sini selama 49 hari ke depan. Meringkik, Jiliang berlari mendekati Yu Sangrong, tampaknya enggan berpisah dengannya. Yu Sangrong tersenyum dan berkata, kamu ingin tinggal. Meringkik, Jiliang berlari melingkar di sekelilingnya. Baik, Yu Sangrong menepuk-nepuk Jiliang. Anda dan saya rukun. Setelah saya mendapatkan izin master saat kita kembali ke Evil Sky Pavilion, Anda akan menjadi milik saya. Petik 2. Sementara itu, ibu kota surgawi sunyi senyap setelah mata-mata dimusnahkan dengan bantuan cermin taiksu emas. Hua Chongyang mengirim murid Sekte Nether untuk menjaga 4 gerbang kota.
Semua yang masuk akan diselidiki secara menyeluruh. Setelah kejadian ini, penduduk ibu kota surgawi menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Prestasi yang mengesankan dalam membasmi mata-mata juga tersebar di antara orang-orang. Paviliun Langit Jahat bahkan disebut sebagai Paviliun Langit Suci oleh beberapa orang. Di dalam Istana Dazeng, Hua Chongyang menyelesaikan laporannya tentang insiden di ibu kota surgawi. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Anda dapat memutuskan masalah ibu kota surgawi. Lu Zhou bukanlah ahli dalam mengatur sebuah kerajaan. Dia memutuskan bahwa lebih baik menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Hua Chongyang menggaruk kepalanya. Senior Ji, aku juga tidak ahli dalam hal ini. Saat ini, Akademi Biduk Zhou Yukai berkata, Senior Ji, ada beberapa hal yang ada di pikiran saya. Mari kita dengarkan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Siapapun yang berguna bagiku harus diperlakukan dengan baik. Petik 1. Zhou Yukai berkata, kami akan membutuhkan pejabat pengadilan untuk mengatur kekaisaran, yang mereka butuhkan hanyalah sebuah kesempatan dan alasan. Dari apa yang saya tahu, Nona kelima Paviliun Langit Jahat, Zhao Yue, adalah yatim piatu putri Yun Zhao. Dia dapat menampilkan dirinya sebagai yatim piatu keluarga kekaisaran sementara Sekte Neter mengawasi provinsi dan pejabat pengadilan mengelola pemerintahan kekaisaran. Ketika semuanya kembali normal, tidak akan terlambat untuk memilih raja baru. Petik 2. Yang lain berseri-seri saat mendengar kata-kata Zhou Yukai. Bisakah Anda membujuk pejabat pengadilan? Lu Zhou bertanya. Jangan khawatir, Senior Ji. Serahkan ini padaku. Aku akan mengurusnya. Petik 2. Dalam keadaan normal, mereka akan sulit dibujuk. Setelah dipikir-pikir, selalu sulit untuk membujuk orang lain untuk mengambil bagian dalam skema besar. Hua Chongyang berkata, segalanya akan berjalan jauh lebih lancar dengan bantuan pejabat pengadilan. 9 provinsi akan segera stabil. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Aku akan menyerahkan masalah di ibu kota surgawi padamu. Aku tidak akan ikut campur kecuali diperlukan. Petik 2. Semua orang yang hadir tahu bahwa Pak Tua itu lebih tertarik untuk berkultivasi. Orang seperti dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, dia bangkit, berniat untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar Istana Dazeng. Salam, Tuan. Su Honggong sengaja bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Kemudian, dia berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Yang lainnya tercengang dengan ini. Dentang, Duan Museng menghantam lantai dengan tombak tuannya. Old Eight ketakutan berdiri. Tindakan berlutut dan bersujudnya yang sangat tulus telah diinterupsi. Old Eight, apa yang kamu lakukan? Duan Museng bertanya. Hah, no nothing, aku baru saja memikirkan betapa mengkilatnya lantai istana itu. Saya rasa sayang sekali jika saya tidak menyapa Master dengan meriah. Yang lain, petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou memandang Zhu Honggong dan bertanya, apa itu? Tuan, ada surat dari kakak senior keempat. Mohon dilihat. Petik 2. Bawa ke sini. Zhu Honggong menyerahkan surat itu dengan hormat. Lu Zhou membuka surat itu dan membacanya. Setelah membacanya, dia berkata, Yu Sangrong pergi ke Loulan. Ketika Ye Tianxin mendengar ini, dia sedikit terkejut. Guru, kakak kedua telah memutuskan lotusnya dan berkultivasi kembali. Basis budidayanya jauh dari puncaknya. Saya khawatir dia mungkin dalam bahaya, pergi begitu jauh ke wilayah Loulan saat ini. Haruskah saya pergi dan melihat-lihat? Zhu Honggong berkomentar, kakak senior kedua terlalu sembrono. Dia juga sangat keras kepala. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Guru, saya merasa bahwa kakak senior Tianxin benar. Setidaknya, kakak senior Tianxin berada di tahap 8 daun. Duan Museng berkata, kondisi kakak keenam juga tidak terlalu baik. Zhu Honggong berkata, Guru, mengapa kamu tidak pergi ke sana? Ibu kota surgawi baik-baik saja sekarang. Petik 2. Yang lainnya menatap Lu Zhou. Lu Zhou tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, karena dia telah pergi, dan dia mendapat bantuan dari Jiliang, kami akan membiarkannya. Tuan, kakak kedua, aku percaya padanya. Yang lain membungkuk dan tidak lagi mengomentari masalah tersebut. Saat sore hari, di salah satu aula samping Istana Dazeng. Lu Zhou membuka dashboard sistem. Poin prestasi, 62.053. Sisa hidup, 35.584 hari. Lu Zhou melihat poin pahala yang telah melebihi 60.000 dan mengangguk puas.
Setelah menyelesaikan misi menghadapi mata-mata, dia memperoleh sekitar 50.000 poin prestasi. Mari kita coba beberapa undian. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian, dia melakukan 10 kali seri berturut-turut, dan dia berterima kasih 10 kali. Lu Zhou sedikit bingung. Apakah kamu akan mengejekku lagi? Undian. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi dan 11 poin keberuntungan. Memperoleh kartu pembalikan yang diperkuat X5, Shining Stone X1. Petik 2. Kartu pembalikan yang diperkuat. Setiap penggunaan akan membalikkan 1000 hari kehidupan. Petik 2. Shining Stone memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas senjata selama proses penyulingan. Bab 607, untuk mengajar. Lu Zhou berseri-seri. Itu keberuntungan. Dia akrab dengan kartu pembalikan yang diperkuat. Dia tidak memiliki keluhan tentang membalikkan 1000 hari kehidupan dengan setiap kartu. Apa ini Shining Stone? Berdasarkan pengetahuannya saat ini, tingkat surga super adalah tingkat di atas tingkat surga. Apa yang bisa lebih baik dari kelas super surga? Lu Zhou mengingat pertarungannya dengan Liu Ge. Dia telah menghancurkan senjata kelas surga super Liu Ge, High Void, dengan Anem. Kalau begitu, berapa nilai Anem? Dia membalik telapak tangannya, dan Anem muncul di tangannya. Gunakan Shining Stone. Ding, nilai tanpa nama akan meningkat menurut tuan rumahnya. Itu tidak bisa dimurnikan. Tidak dapat menggunakan Shining Stone. Petik 2. Petik 2, petik 2. F asterisk cek kamu. Lalu kenapa kamu memberiku Shining Stone? Petik 1. Berpikir bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali, Lu Zhou menyimpannya. Kemudian, dia melihat daftar kartu item. Setelah sistem ditingkatkan, dia belum melihat kartu item baru. Setelah otoritas sistem dibuka, apa tambahan baru? Lu Zhou menggulir ke bawah. Selain kartu penyamaran dan kartu perubahan penampilan yang dijual, tidak banyak jenis kartu yang dijual. Kamu pasti bercanda. Apakah otoritas sistem yang meningkat hanya mempengaruhi gulungan Heavenly Rating? Petik 1. Lu Zhou menutup dashboard sistem. Dia tidak langsung membeli daun teratai emas. Dia berada di Istana Dazeng. Jika dia menumbuhkan daun di sini, dia akan dengan mudah menarik masalah. Kemudian, Lu Zhou menutup matanya untuk merenungkan gulungan Heavenly Rating. Saat ini, suara langkah kaki yang samar mencapai telinganya. Seseorang datang. Lu Zhou terus menggunakan kekuatan luar biasa Heavenly Rating miliknya. Langkah kaki itu mondar-mandir di tangga di luar aula samping. Itu tidak terdengar seperti mata-mata atau anggota suku lain. Lu Zhou memperluas jangkauan kekuatan pendengaran. Gumpalan kekuatan luar biasa berputar di sekitar telinganya. Kisaran kekuatannya meluas dari Istana Dazeng ke Istana Evergreen di dekatnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Segera setelah itu, dia mendengar dengungan sebelum semua suara tiba-tiba terputus. Lu Zhou membuka matanya dan bergumam, ada batasan kekuatan pendengaran. Jangkauannya hanya mencakup istana. Secara alami, itu masih jauh lebih unggul dari apa yang mampu dilakukan oleh para pembudidaya biasa. Namun, ini adalah kekuatan menulis surgawi. Bukankah seharusnya lebih kuat? Dapatkah saya hanya menggunakannya secara maksimal dengan meningkatkan otoritas sistem? Selain itu, dia juga menyadari bahwa kekuatan ini menghabiskan sebagian besar kekuatannya yang luar biasa. Lupakan, saya hanya akan bermeditasi. Lu Zhou tidak berencana menggunakan kekuatan ini lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar aula. Salam, Tuan. Lu Zhou akrab dengan suara itu. Masuk. Ye Tianxin yang berpakaian serba putih melangkah ke aula. Lu Zhou membuka matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Apa itu? Ye Tianxin membungkuk dan berkata, saya punya pertanyaan, Tuan. Mari kita dengarkan. Meskipun luka saya telah sembuh, ada saat-saat saya merasa lebih lemah dari yang saya inginkan, kata Ye Tianxin. Vitalitasmu telah dihilangkan oleh segel jimat naga emas. Wajar jika Anda merasa seperti ini. Lu Zhou agak bijaksana dengan jawabannya. Jika dia berbicara terus terang, dia akan mengatakan dia sudah tua. Ye Tianxin bertanya, menurut teori kultivasi saat ini, bukankah umur saya harus diperpanjang setiap kali saya menumbuhkan daun? Memang, Lu Zhou mengangguk. Dapatkah saya memperpanjang hidup saya jika saya berkultivasi ke tahap 9 daun? Ye Tianxin menatap tuannya. Dia tahu pertanyaannya berani. Bagaimanapun, itu tentang tahap 9 daun. Itu bukanlah sesuatu yang akan diajarkan hanya karena dia bertanya tentang itu. Lu Zhou menatapnya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, hidupmu bisa diperpanjang.
Anda sedang mencari cara untuk mencapai tahap 9 daun. Petik 2. Ye Tianxin berlutut dan dengan gugup berkata, aku sayang, tidak membuat permintaan yang sombong. Sejak kau kembali ke pavilion, sebagai tuanmu, aku akan mengajarimu dan membimbingmu dengan baik. Sebagai seorang murid, adalah peran Anda untuk bertanya. Sebagai tuanmu, adalah tugasku untuk menjawabmu. Tidak perlu ini. Bangunlah, kata Lu Zhou. Loyalitas, plus 1%. Ding, dibimbing dan disiplin Ye Tianxin. Imbalan, 500 poin prestasi. Petik 2. Ye Tianxin mendongak, terlihat tersentuh. Saya mengalami dilema akhir-akhir ini, kata Ye Tianxin. Mari kita dengarkan. Saya sedang berpikir untuk memutuskan lotus saya, kata Ye Tianxin, mengejutkan. Lu Zhou tidak terkejut. Hampir tak terhindarkan bagi pembudidaya 8 daun untuk memikirkan tahap 9 daun. Anda akan berkultivasi kembali dari tahap 1 daun. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Lu Zhou bertanya. Dengan kakak senior kedua sebagai contoh, dan Anda menerangi jalan, Tuan, saya tidak perlu takut, jawab Ye Tianxin. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, tidak perlu itu. Ye Tianxin berkata dengan bingung, apa maksudmu, Tuan? Cheng Huang adalah makhluk mitos. Buku-buku kuno mengatakan bahwa siapapun yang mengendarainya dapat hidup selama 2000 tahun lagi. Mungkin, itu tiket Anda ke panggung 9 daun. Petik 2. Ye Tianxin mengingat semua yang terjadi di Jurang Maut. Memang, pengalamannya sangat legendaris dan magis. Ada banyak hal yang tidak bisa dia pahami dengan logika. Sebelum dia bertemu Cheng Huang, dia bahkan tidak bisa membayangkan hal-hal seperti itu. Lu Zhou terus berkata, teratai emas menyerap kehidupan, ini telah diakui oleh dunia kultivasi. Jika Anda bisa memuaskan teratai emas, Anda akan mampu mengatasi batas besar dari tingkatan 8 daun. Namun, manusia terpanjang bisa hidup adalah 1000 tahun. Oleh karena itu, belum ada yang mengatasi batas tersebut. Petik 2. Saya melihat, sebagai pembudidaya 9 daun pertama, Anda sudah membuktikan ini, Tuan, kata Ye Tianxin. Lu Zhou terbatuk, dia berpura-pura seolah-olah mengetahui hal ini, tetapi dia juga tidak berdaya. Dia tidak tahu berapa banyak kehidupan yang dibutuhkan teratai emas. Untungnya, dunia kultivasi tidak berkeliaran di jalan yang aneh hanya karena mereka mendapat kesan bahwa dia adalah seorang kultivator 9 daun. Kebanyakan dari mereka berjalan di jalur memotong teratai mereka. Namun, Cheng Huang tinggal di Moonlight Woodland. Ada terlalu banyak binatang di jurang. Bahkan pembudidaya 8 daun akan kesulitan bertahan di sana, kata Ye Tianxin sambil menghela nafas. Cheng Huang adalah bagian dari Fair Folk, untuk memulai. Anda harus menemukan sendiri misterinya, jawab Lu Zhou. Saya melihat, ding, mengajari Ye Tianxin. Imbalan, 500 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, bagaimana teknik gelombang birumu? Ye Tianxin berkata, jika saya begitu berani, saya ingin Anda mengajari saya sesuatu, Tuan. Petik 2, petik 2. Aku dan mulut besarku, Lu Zhou tidak berpikir dia akan dapat mengisi kembali kekuatannya yang luar biasa dalam waktu dekat. Pada saat ini, Zhu Honggong berlari ke aula dan berteriak, Guru, surat dari kakak ketujuh. Membacanya, Zhu Honggong membacakan surat itu dengan lantang, Guru, saya yakin semuanya berjalan lancar di ibu kota surgawi. Saya tahu tanpa ragu Anda akan memiliki cengkeraman yang kuat pada ibu kota surgawi. Oleh karena itu, saya membuat irisan di antara para Roulian. Tidak perlu khawatir tentang Provinsi Liang karena saya sedang menjaga berbagai hal di sini. Juga, saya menerima informasi penting. Sangat mungkin bahwa guru besar Kekaisaran Yan masih hidup dan dia sekarang tinggal di antara suku lain. Petik 2. Lu Zhou tidak terkejut dengan informasi ini. Dia memiliki pemikiran yang sama sebelum ini. Jika orang itu masih hidup, itu berarti mereka masih memiliki petunjuk dan petunjuk tentang teratai merah dan wanita Luo. Oleh karena itu, dia berkata, katakan padanya untuk melanjutkan penyelidikannya. Iya Tuan. Zhu Honggong membungkuk. Dia melirik Ye Tianxin dan berkata sambil tertawa, Tuan, saya punya pertanyaan untuk Anda juga. Ada baiknya Anda berpikir untuk belajar, Lu Zhou berinvestasi dalam hal ini. Lagi pula, jika dia mengajar murid-muridnya dengan baik, dia bisa mendapatkan poin pahala lebih cepat dibandingkan dengan berkultivasi sendiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang mengikutiku. Bab 608, Rahasia Zhu Honggong. Ibu kota surgawi telah stabil, dan kedamaian telah dipulihkan ke kota kekaisaran. Siapa yang berani mengikuti Zhu Honggong? Lu Zhou berkata,
apakah kamu yakin seseorang mengikuti kamu? Gedebuk. Su Honggong berlutut. Kemudian, dia terseok-seok di atas lututnya. Dia memandang Ye Tianxin dan bergumam, "Kakak senior, bisakah kamu pindah sedikit? Saya butuh ruang untuk bersujud." Petik 2. Ye Tianxin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Su Honggong mengangkat jarinya dan berkata, "Guru, Anda mungkin tidak mengetahui ini, tetapi ketika saya masih di Tiger Ridge, saya dikenal karena kewaspadaan saya." Ye Tianxin bertanya, "Kewaspadaan?" "Yah, kamu bisa menganggapnya sebagai instingku. Beberapa hari ini, aku merasa ada yang mengikutiku. Kemudian, saya melihat ada sesuatu yang salah. Penguntit saya selalu mengawasi saya dari kejauhan. Guru, saya mendengar para penyembah fanatik akan melakukan segala macam hal aneh. Bagaimana saya bisa menghadapi ini, Guru?" Petik 2. Lu Zhou dan Ye Tianxin tidak bisa berkata-kata. Ye Tianxin merasa suasananya canggung jadi dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Guru, saya akan pergi." Baik, setelah Ye Tianxin pergi, Lu Zhou memandang Su Honggong yang berlutut dan bertanya, "Apakah ini terjadi di kota kekaisaran atau ibu kota surgawi?" "Terkadang, di ibu kota surgawi, dan terkadang di istana," jawab Su Honggong. "Kamu akan tinggal bersamaku malam ini," kata Lu Zhou. "Hah?" Su Honggong tercengang. Dia berharap tuannya memujinya karena pesonanya dan memperingatkannya untuk tidak menjadi sombong dan terus bekerja keras. "Kamu punya masalah dengan itu?" Lu Zhou menatap Su Honggong dengan tajam. "Tidak, tidak, terima kasih, Tuan." Su Honggong menangis dalam hati. Lu Zhou menunjuk ke bantalan terburu-buru di samping dan berkata, "Ini. Anda akan berkultivasi dengan saya." Petik 2. Su Honggong merasa ingin menangis. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke bantal terburu-buru di sebelah tuannya sebelum duduk dengan kaki bersilang. Lu Zhou melirik Su Honggong dari sudut matanya. Dia menegurnya, "Luruskan punggungmu. Tenangkan pernapasan Anda dan fokuskan pikiran Anda." Petik 2. Oh, Su Honggong menegakkan punggungnya, tampak seolah ada papan yang diikat ke punggungnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan, tiba-tiba saya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penguntit. Saya pikir saya bisa menanganinya sendiri." Petik 2. Lu Zhou tidak membuka matanya. Dia berkata dengan tegas, "Kurang ajar." Su Honggong bergidik dan tidak lagi berani berbicara atau bergerak. Ding! Su Honggong yang disiplin. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Malam tiba. Lu Zhou tidak bergerak sama sekali, dia dalam keadaan meditatifnya. Su Honggong terus menggeliat saat dia duduk di atas bantal kursi. Dia merasa agak tidak nyaman. Saat malam semakin larut, dia akhirnya tertidur. Lu Zhou membuka matanya sedikit dan menatap Su Honggong sebentar. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan Su Honggong. Kemudian, dia memasuki kondisi meditasinya lagi. Setelah satu malam berlalu, Lu Zhou tidak merasakan ada orang yang mendekati atau menguntit Su Honggong. Lu Zhou membuka matanya saat pagi tiba. Dia memiliki kekuatan yang lebih luar biasa sekarang. Dia melihat ke samping. Su Honggong tidur seperti batang kayu mati. Dengkurnya memekakkan telinga, dan dia mengeluarkan air liur. Lu Zhou merasa kesal dalam banyak hal. Apakah ini yang harus dilakukan oleh murid Evil Sky Pavilion? "Kamu keparat." "Hah?" Su Honggong tersentak bangun. Dia buru-buru menyeka air liur dari mulutnya dan bersujud. "Menguasai. Selamat pagi. Karena Anda tidak tertarik untuk berkultivasi, berjalan-jalan di sekitar ibu kota surgawi. Jika Anda bertemu dengan mata-mata suku lain, bunuh mereka tanpa pertanyaan." Petik 2. Su Honggong sangat gembira. "Itu saran yang brilian, Tuan. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula dengan Su Honggong mengikutinya. Dia telah melihat tanda di bagian belakang kerah Su Honggong. Tanda itu berkedip sejenak, tetapi dengan cepat meredup. Tanda biasa langsung diberikan pada orang tersebut. Itu mudah untuk diperhatikan dan disingkirkan. Nilai yang lebih tinggi seperti yang digunakan oleh Sekte Master Surgawi biasanya akan digunakan pada jimat, yang kemudian disembunyikan pada target. Secara alami, sangat mungkin itu akan terungkap. Namun, menempatkan tanda pada pakaian target menggunakan teknik ukiran membutuhkan keahlian yang luar biasa. Paling tidak, kastor harus mendekati target dan menariknya. Pembudidaya biasa tidak bisa melakukan ini. Ini tidak seperti tanda yang dikuasai oleh pembudidaya yang agung biasa. "Tuan, saya akan pergi." Su Honggong membungkuk.
Tunggu. Lu Zhou berdiri di depan Zhu Honggong dan menepuk bahu Zhu Honggong. Tanda samar lainnya muncul. Pergi, kata Lu Zhou. Zhu Honggong. Loyalitas, plus 2%. Wow, guru jauh lebih perhatian dari sebelumnya. Petik 1. Aku akan pergi, Tuan. Setelah Zhu Honggong meninggalkan kota kekaisaran, Lu Zhou menunggu beberapa saat lagi sebelum dia mulai membuntuti Zhu Honggong. Para penjaga istana dan elit istana tidak menghentikannya. Ketika dia menemukan tempat sepi di luar kota kekaisaran, Lu Zhou membalik telapak tangannya. Kartu perubahan penampilan muncul di telapak tangannya, dan dia segera menggunakannya. Dia langsung merasakan sensasi merangkak di seluruh kulitnya. Setelah beberapa saat, sensasi itu akhirnya menghilang. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menyentuh wajah lamanya. Sekarang lebih mulus. Itu seperti perubahan total. Rambutnya menjadi lebih gelap meski usianya masih tua. Apakah kartu perubahan penampilan mengubah penampilan saya berdasarkan hari-hari dalam hidup saya? Sebelum Lu Zhou pindah, dia adalah seorang pemuda. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merindukan masa muda. Dia bisa hidup dengan fakta bahwa dia tidak memiliki cukup kartu pembalikan saat ini. Diberikan waktu, suatu hari dia akan menjadi awet muda lagi. Tidak perlu terburu-buru. Namun, dia merasa agak tidak dapat diterima bahwa kartu perubahan penampilan bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk sementara terlihat awet muda. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Lu Zhou dengan santai berjalan di jalanan ibu kota surgawi. Dia merasa bahwa tanda di Zhu Honggong masih berlaku. Ibu kota surgawi sedang dibangun kembali dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, reruntuhan telah direkonstruksi. Ada banyak pembudidaya yang terburu-buru, jelas sibuk. Mungkin, arahan Hua Chongyang yang memungkinkan para pembudidaya terbang di kota saat sedang dibangun kembali membuat ibu kota surgawi tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ini mengingatkan Lu Zhou akan kampung halamannya. Orang-orang di sana sangat pekerja keras dan cerdas sehingga kampung halamannya dicap sebagai raksasa infrastruktur. Tak lama setelah itu, Lu Zhou merasakan tandanya ada di dekatnya, dan dia menambah kecepatan. Akhirnya, dia bisa melihat Zhu Honggong berkeliaran di jalanan, terlihat lesu dan bosan. Lu Zhou memahami temperamen Old Eight. Dia tidak keberatan. Dia melihat sekeliling ke sekelilingnya, bertanya-tanya di mana penguntit misterius itu. Dia terus mengikuti Zhu Honggong. Secara teknis, ibu kota surgawi sama besarnya dengan sebuah kabupaten di 9 provinsi. Setelah berjalan lama, dia setengah jalan melewati daerah sepi ibu kota surgawi, tetapi masih belum ada tanda-tanda penguntit. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Tapi tandanya. Lu Zhou masih tersesat dalam pikirannya ketika seorang pria parubaya yang membungkuk menghalangi jalan Zhu Honggong. Zhu Honggong mengerutkan kening dan berkata, "Minggir." Pria parubaya itu berkata, "Saya ingin Anda mengikuti saya." Zhu Honggong melompat mundur. "Oh, aku tahu, kaulah yang menguntitku. Saya tidak punya pilihan, ada terlalu banyak orang di ibu kota surgawi. Saya harus mengambil tindakan seperti itu." Petik 2. Anda telah menguntit saya selama beberapa hari sekarang. Anda harus tahu siapa saya, kan? Zhu Honggong membusungkan dadanya. "Jika kamu tidak tahu, kamu akan ketakutan sampai mati begitu aku memberitahumu." Petik 2. Aku Tuan ke-8 Paviliun Langit Jahat, Zhu Honggong. Apa kamu takut sekarang? Berlutut dan bersujud untuk memohon pengampunan. Saya mungkin merasa cukup berbelas kasih untuk memaafkan Anda. Bagaimanapun, saya bisa memahami penyembah seperti Anda, kata Zhu Honggong. Pria parubaya itu memandang Zhu Honggong dengan tatapan yang rumit. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya pria ini sedikit bodoh. "Maaf, saya ingin Anda ikut dengan saya. Anda akan mengerti ketika Anda bertemu dengan Master." Petik 2. Kamu tidak takut. Petik 2. Pria parubaya itu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang membutakan dan menyerang. Sedikit energi terlihat membungkus dua jarinya. Dia jelas seorang elit. Zhu Honggong bukanlah tandingannya. Lu Zhou menahan napas dan menyembunyikan auranya. Parubaya yakin serangannya akan mendarat ketika Zhu Honggong tiba-tiba melemparkan 9 kesengsaraan Thunderblast. Ledakan. Pria parubaya terhuyung 3 langkah mundur dari benturan. Sedikit kerutan muncul di wajahnya setelah dia menemukan pijakannya. 9 kesengsaraan Thunderblast telah dirilis secara naluriah. Kekuatannya bagus. Lu Zhou tidak berharap orang malas ini memiliki keterampilan seperti itu. Zhu Honggong memelototi pria parubaya itu. "Kamu berani meluncurkan serangan diam-diam padaku." Pria parubaya itu tidak bergerak lagi. Jika pertempuran ditingkatkan, mereka pasti akan menarik perhatian orang.
Dia menurunkan tangannya dan berkata, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya berharap kamu bertemu tuanku. Maaf, tapi saya sibuk. Mr. 8, maukah kamu ikut denganku? Aku akan berteriak minta tolong jika kamu terus begini. Swoosh! Pada saat ini, Lu Zhou melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Bab 609, pria misterius bermaksud untuk membunuh Su Honggong. Hanya dalam sekejap mata, Lu Zhou berhasil menemukan Su Honggong dan pria paruh baya itu. Dia memukul dengan telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya biru. Secara mengejutkan, telapak tangannya tidak ditujukan pada pria paruh baya tetapi Su Honggong. Bam! Su Honggong langsung merasa seolah-olah dunianya telah terbalik. Dia menunjuk ke arah Lu Zhou, yang sedang menyamar, dan berkata, serangan diam-diam, kamu mati. Tuanku, bukan, penurut. Petik 2. Lu Zhou tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya memukul Su Honggong dengan lebih kuat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Su Honggong berputar ke belakang kepalanya dan jatuh ke tanah. Lu Zhou berdiri di samping Su Honggong. Dia mengamati sekeliling jalan sebelum dia berkata, sekarang tidak ada orang di sini, bawa aku ke tuanmu. Inilah alasan Lu Zhou memukul Su Honggong. Jika Su Honggong benar-benar menyembunyikan kekuatannya, pria parubaya ini mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Namun, menilai dari kata-kata pria parubaya itu, dia mendapat dukungan orang lain. Jika Lu Zhou mendekati pria parubaya itu, dia hanya akan membuatnya khawatir. Pada saat itu, pria parubaya kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan orang di belakangnya. Selain itu, Lu Zhou bisa merasakan pria parubaya itu tidak berniat membunuh Su Honggong. Pria parubaya itu mundur selangkah dan bertanya, benarkah? Nama keluargaku Lu, jawab Lu Zhou dengan jujur, adakah orang yang lebih jujur dariku? Terima kasih telah membantuku, Pak Tua Lu. Tolong serahkan dia padaku, Pak Tua Lu, kata pria parubaya itu. Aku bisa menyerahkannya padamu, tapi aku punya beberapa pertanyaan, kata Lu Zhou tanpa bertele-tele. Mari kita dengarkan, Pak Tua Lu. Siapa namamu? Jiang Pu. Mengapa Anda ingin membawanya pergi? Lu Zhou bertanya. Pak Tua Lu, Anda pasti salah paham terhadap saya. Kami adalah teman lama yang bertemu setelah sekian lama. Itu saja, kata Jiang Pu. Jika itu jawabanmu, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu membawanya. Mengapa kita tidak membunuhnya dan membuat nama untuk diri kita sendiri? Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Su Honggong berbalik dan menunjuk ke langit. Dia berkata dengan grogi, siapa, siapa, menyentuhku, tuanku tidak mendorong, penurut. Bam! Lu Zhou menendang Su Honggong. Kamu keparat. Begitukah caramu berbicara di belakangku? Petik 1. Jangan, teriak Jiang Pu. Dia dengan cepat merentangkan tangannya. Jangan bunuh dia, kita bisa membicarakan semuanya. Petik 2. Petik 2, petik 2. Pak Tua Lu, mengapa Anda harus membuatnya mengalami ini? Apakah Anda tidak khawatir Evil Sky Pavilion akan datang mencari Anda? Selain itu, ini adalah ibu kota surgawi. Keributan apapun pasti akan menarik perhatian Sekte Nether, Jiang Pu melanjutkan. Kamu takut dengan Evil Sky Pavilion? Lu Zhou bertanya. Tidak terlalu takut, tapi hanya rasa hormat yang menakutkan, Jiang Pu berkata, ayo lakukan ini. Anda bisa membawanya bersamamu. Anda akan tahu segalanya setelah Anda bertemu tuan saya. Petik 2. Itulah yang ingin saya lakukan. Lu Zhou dengan tenang menjawab, baiklah. Memimpin. Di depan halaman terpencil di ibu kota surgawi. Cara ini, Jiang Pu membawa Lu Zhou dan Su Honggong yang tidak sadarkan diri ke halaman. Begitu mereka memasuki halaman, beberapa pemuda yang bersemangat muncul dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Lu Zhou mengamati mereka dan melemparkan Su Honggong ke lantai. Jiang Pu membungkuk di kamar majikannya. Tuan Suci, saya telah membawanya ke sini. Baik sekali. Suara keriput dan kasar yang jelas kelelahan terdengar dari ruangan. Berderak. Pintunya terbuka. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggung. Siapakah orang yang mengintai Su Honggong ini? Apakah itu guru kekaisaran Yan Agung atau seseorang seperti orang-orang dari 10 sekte besar yang sedang menunggu kesempatan untuk menyerang paviliun langit jahat? Mungkin, seperti yang dikatakan Su Honggong. Penguntit hanyalah penggemar yang terlalu bersemangat. Orang yang muncul dari ruangan itu adalah seorang lelaki tua dengan punggung agak bungkuk dengan rambut abu-abu. Ketika Lu Zhou melihat pria itu, matanya menjadi cerah. Jadi, itu kamu. Kalau dipikir-pikir, hubungan Ji Tiandao dengannya cukup dalam. Petik 1. Orang tua itu adalah Zhu Tianyuan,
guru suci kultus suci kuno yang telah lama pensiun. Namun, ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Lu Zhou harus bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Zhu Tianyuan untuk melihat apa yang diinginkan lelaki tua ini. Salam, Holy Master. Orang-orang di luar ruangan membungkuk. Jiang Pu membuat perkenalan. Tuan Suci, ini Pak Tua Lu. Dengan bantuannya, Tuan muda itu pingsan dan dibawa kembali. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan bentuk sapaannya. Lu Zhou mengangguk. Zhu Tianyuan, guru suci, memandang Zhu Honggong yang terbaring di lantai seperti babi hutan mati. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tahu tidak ada hal baik yang bisa didapat dari memiliki guru seperti dia. Lihat dia tidak bisa ditampilkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Master of the Ancient Saint Cult. Setelah mengkritik Zhu Honggong, dia melihat ke arah Lu Zhou dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak terkejut atau takut? Mengapa saya harus kaget atau takut? Lu Zhou membalas. Zhu Tianyuan menilai Lu Zhou. Dia mengangguk. Menarik. Jiang Pu berkata, Tuan Lu tua, sejujurnya, Tuan 8 Paviliun Langit Jahat adalah putra Tuan Suci. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Saya tahu ini saat saya bertemu dengannya. Terlepas dari pikirannya, Lu Zhou menjawab, saya mengerti. Itulah mengapa kamu tidak bisa membunuhnya, Jiang Pu menambahkan. Tidak heran kamu menghentikanku lebih awal. Guru Suci, Zhu Tianyuan, berkata, tidak masalah, Anda hanya ingin membantu. Kami tidak saling berhutang apapun. Lihat Pak Tua pergi. Petik 2. Tunggu, kata Lu Zhou. Apakah ada hal lain? Aku penasaran, karena dia adalah murid Evil Sky Pavilion, mengapa kamu tidak mengunjunginya secara langsung daripada mengirim seseorang untuk menguntitnya? Lu Zhou bertanya. Dia tidak akan pergi sampai dia tahu apa yang sedang terjadi. Apalagi, jelas lelaki tua itu tidak mau mengungkapkan apapun padanya. Pak Tua Lu, saya pikir Anda telah melampaui batas Anda. Bagaimanapun, akulah yang membawanya ke sini. Wajar jika saya ingin tahu lebih banyak tentang ini, jawab Lu Zhou. Zhu Tianyuan mengerutkan kening. Siapa yang akan mengurus urusan kultus suci kuno? Itu bukan jawaban yang saya inginkan. Jawaban ini membingungkan Zhu Tianyuan. Dia mempelajari Lu Zhou lagi sebelum berkata, kamu memiliki dasar kultivasi yang luar biasa. Itu menjelaskan kepercayaan diri Anda, saya mendengar Jiang Pu menyebutkan bahwa Anda ingin membunuh anak saya. Petik 2. Lu Zhou sengaja berkata, bukankah penjahat harus dibunuh? Waktunya berbeda sekarang, meskipun aku tidak terlalu menyukai penjahat tua Ji, dia adalah kultivator 9 daun pertama di dunia. Yang berkuasa memiliki keputusan akhir dalam segala hal di dunia ini. Dia menggunakan cermin emas untuk mengekspos suku lain dan membunuh mereka. Mengenai hal ini, saya terkesan, murid pertamanya, Yu Zhenghai, mendukung kekaisaran dan melindungi kehidupan rakyat dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah prestasi ini layak untuk Anda hormati? Zhu Tianyuan bertanya. Pada saat ini, Zhu Honggong sadar kembali. Dia bergidik sebelum bangkit berdiri. Jiang Pu telah siap untuk ini. Dia mengetuk titik meridian Zhu Honggong dengan 2 jari dan berkata, Tuan muda. Zhu Honggong melihat sekelilingnya sebelum dia bertanya dengan marah, siapa Tuan muda Anda? Di mana tempat ini? Siapa yang memukulku sebelumnya? Iblis tak tahu malu itu. Jadilah seorang pria dan lawan aku secara langsung. Petik 2. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Memang, aku terlalu lembut saat memukul ini sebelumnya. Tenanglah, Tuan muda, Holy Master sudah lama menunggumu. Jiang Pu berkata. Zhu Honggong melihat melewati Lu Zhou ke arah Zhu Tianyuan yang berdiri di koridor di depan pintu. Para pria muda di sekitarnya berlutut. Salam, Tuan muda. Zhu Honggong jelas bingung. Zhu Tianyuan melangkah maju, sedikit bersemangat. Dia berkata, putraku, kamu telah mengalami banyak kesulitan di bawah penjahat tua Ji. Berat badanmu turun. Petik 2. Bab 610, penjahat tua Ji adalah pria yang hina dan tak tahu malu. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Di antara 10 murid Lu Zhou, Zhu Honggong adalah yang paling besar ukurannya. Dia makan dan tidur nyenyak. Bagaimana Zhu Tianyuan bisa mengatakan hal seperti itu? Komentar Zhu Tianyuan mengejutkan Zhu Honggong hingga melompat mundur 2 langkah. Dengan sedikit penghinaan, dia berkata, jangan sentuh aku. Kamu siapa? Aku ayahmu. Zhu Tianyuan mengangkat suaranya dan berbicara dengan nada tegas. Zhu Honggong mundur lebih jauh. Dia melihat yang lain dan berkata, apakah Anda memanfaatkan saya? Apakah menurut Anda ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan?
Zhu Tianyuan membalas sambil memutar matanya. Su Honggong mengamati situasi di depannya. Sepertinya tidak bagus. Kemudian, dia melirik pria tua yang membuatnya pingsan. Orang tua itu harus kuat untuk bisa menjatuhkannya dengan satu serangan. Dia yakin para jelek lainnya tidak terlalu kuat, terutama kakek tua yang mencoba memanfaatkannya. Seperti kata pepatah, orang bijak bisa menunggu 10 tahun sebelum membalas dendam. Dia tidak perlu terlibat dengan orang-orang ini sekarang. Dia terkekeh sebelum berkata, saya pikir Anda telah salah mengira saya sebagai orang lain. Sebenarnya, saya hanyalah warga negara biasa. Petik 2. Oh, begitu Zhu Honggong selesai berbicara, dia kentut dengan keras. Siapa yang tahan bau busuk? Jiang Pu dan Zhu Tianyuan segera mundur. Ada kesempatanku. Zhu Honggong menginjak kakinya dan berteriak, selamat tinggal, pengisap. Bam! Aduh! Zhu Honggong berbalik dan membanting kusen pintu dengan wajah pertama. Hidungnya memar, dan wajahnya langsung membengkak. Dia menemukan dia tidak bisa terbang dan dia juga tidak bisa memanggil avatarnya. Jiang Pu bingung. Dia berlutut dan berkata, maaf, Tuan Muda. Saat kamu masuk, aku menyegel Extraordinary Eight Meridianmu. Petik 2. Zhu Tianyuan berlari ke Zhu Honggong dan membantunya berdiri. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja, nak? Teknik penyegelan meridian Jiang Pu adalah salah satu keterampilan kultus suci kuno. Itu normal jika Anda tidak menyadarinya. Petik 2. Zhu Honggong berbalik dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena tidak mungkin menjadi diplomatik, dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dia mulai mengancam, saya tidak percaya ini. Saya akan mengingat ini. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuanku, Tuan Paviliun Langit Jahat, dikenal karena memihak murid-muridnya bahkan jika mereka salah. Dia picik dan pasti akan membalas dendam. Jika tuanku mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, akan ada neraka yang harus dibayar. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku untuk mencegah dia mengetahui tentang ini. Tuanku meninggalkan bekas pada diriku. Jika terjadi sesuatu pada saya, Anda semua harus membayarnya. Petik 2. Lu Zhou terkejut karena Zhu Honggong menyadari tanda yang dia berikan padanya. Memang, sepertinya dia telah meremehkan murid ke-8-nya. Zhu Tianyuan berkata sambil menghela nafas, aku tahu, itu wajar bagiku untuk mengetahui tentang karakternya. Anakku, kamu sudah sangat menderita. Kau pasti mengalami pukulan yang adil darinya, kan? Dia tampak penuh dengan kesedihan saat dia melihat Zhu Honggong. Sayangnya, ayah dan putranya berada pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Zhu Honggong melepaskan tangan Zhu Tianyuan dan berkata, hei, Anda sepertinya suka mengambil kebebasan. Zhu Tianyuan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aku benar-benar ayahmu. Petik 2, petik 2. Tuan Muda, para pemuda di belakangnya, termasuk Jiang Pu, berteriak. Pemandangan ini, Zhu Tianyuan berkata, anakku, aku tahu kamu pasti bingung sekarang, itu normal. Ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu di bokong Anda. Ibumu mencapnya pada Anda ketika Anda masih kecil. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melepas celanamu dan melihat-lihat. Selain itu, kamu adalah gambaran meludah dari diriku ketika aku masih muda. Kamu tampan dan percaya diri seperti orang tuamu. Tidak mungkin aku salah. Petik 2. Petik 2, petik 2. Apa aku harus melepas celanaku hanya karena kamu bilang begitu? Selain itu, bahkan jika saya melepas celana saya, bagaimana saya akan melihatnya? Apakah saya harus melepas kepalaku? Ketika dia melihat Zhu Honggong masih skeptis dan bahkan sedikit memberontak, Zhu Tianyuan melambaikan tangannya. Jiang Pu mengangguk. Dia memasuki ruangan dan kembali dengan cermin perunggu. Dia berkata, Tuan Muda, maafkan saya. Dengan lambaian tangannya, dua murid mencengkeram lengan Zhu Honggong. Zhu Honggong berjuang. Aku tahu kalian semua mesum yang mencoba mengambil kebebasan bersamaku. Lepaskan aku. Saat dia berjuang, dia merasakan angin dingin. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat tanda berbentuk kupu-kupu di pantatnya terpantul di cermin perunggu. Dia tercengang. Nyata. Lu Zhou membuang muka, memikirkan urusannya sendiri. Sebagai Master Zhu Honggong, dia tentu saja tahu tentang ini. Namun, tidak perlu memberitahu Zhu Honggong tentang ini. Zhu Tianyuan berkata, kamu dibawa pergi oleh penjahat tua Ji ketika kamu berumur 4 tahun. Penjahat tua Ji itu tercela dan tidak tahu malu. Dia menipuku. Petik 2. Ekspresi Zhu Honggong kaku. Dia kesulitan mempercayai ini. Jiang Pu buru-buru melambaikan tangannya. Kedua murid itu segera mengangkat celananya dan mundur ke samping dengan hormat. Zhu Honggong bertanya,
bagaimana ini bisa terjadi? Lupakan, mari kita tidak memikirkan ini untuk saat ini. Anakku, bagaimana hidupmu di bawah atap penjahat tua Ji? Su Tianyuan bertanya. Su Honggong masih tertegun. Pada saat ini, Lu Zhou berbalik dan menghadap Su Tianyuan. Dia berkata, jadi, yang kamu inginkan hanyalah memberitahunya bahwa kamu adalah ayahnya. Su Tianyuan menekan emosinya yang melonjak dan menatap Lu Zhou. Dia sangat tersentuh ketika bertemu dengan putranya sehingga dia hampir lupa tentang kehadiran orang lain. Dia berkata, Tuan Lu tua, saya pikir Anda telah melampaui batasan Anda. Jiangpu, lihat Pak tua itu keluar. Petik 2. Jiangpu menghampiri Lu Zhou dan memberi isyarat agar dia pergi. Pak tua Lu, jika Anda mau. Lu Zhou mempertahankan ekspresinya yang tenang saat dia mengangkat tangannya. Cahaya biru yang nyaris tak terlihat bersinar dari sela-sela jarinya. Jiangpu sedikit mengernyit, merasakan bahayanya. Dia segera mengangkat tangannya ke depan untuk membela diri. Lu Zhou sepertinya tidak menyadarinya. Dia melihat Su Tianyuan saat dia meletakkan telapak tangannya di lengan Jiangpu. Bam! Jiangpu merasa seolah-olah dia dipukul oleh kekuatan yang kuat. Energi pelindung di sekitar lengannya langsung hancur. Serangan telapak tangan yang kuat mendorongnya ke belakang. Ledakan! Sebuah pilar jatuh. Ledakan! Jiangpu menabrak jendela kayu. Ledakan, ledakan, ledakan. Jiangpu jatuh ke tanah, merobohkan berbagai macam benda dalam proses yang menyembunyikannya dari pandangan. Yang lainnya kaget. Jiangpu adalah asisten yang cakap untuk Guru Suci, seorang kultivator ulung. Namun, dia dikirim terbang semudah ini. Halaman itu sunyi. Ibu kota surgawi saat ini damai dan tenang. Kota itu akhirnya menikmati stabilitas, namun, niat membunuh yang berat tergantung di udara, pada saat ini. Angin hangat membelai wajah mereka, mengingatkan mereka bahwa lelaki tua di depan mereka tidak boleh disilangkan. Orang tua yang tampaknya lemah ini mampu melepaskan semburan kekuatan tanpa peringatan. Su Tianyuan tidak lagi meremehkan lelaki tua ini. Su Honggong sedikit terkejut. Su Tianyuan berhasil tersenyum tipis dan berkata, Pak Tua Lu, itu adalah gerakan yang mengesankan. Sungguh, saya terkesan, mari kita bicarakan hal ini. Pada saat yang sama, dia menimbang-nimbang pilihan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada ahli ibu kota surgawi yang tidak takut pada penjahat tua Ji atau sekte neter. Apa tujuannya? Apa yang dia inginkan? Lu Zhou bertanya, apakah Anda datang ke ibu kota surgawi untuk membawa pergi Su Honggong? Itu benar, Su Tianyuan meletakkan tangannya di punggungnya dan dengan belak-belakan berkata, dia anakku, wajar jika aku ingin membawanya bersamaku. Kemudian, dia melihat ke arah Su Honggong sebelum dia melanjutkan sambil mendesah, kamu mungkin tidak tahu ini, Tuan Lu. Putra saya sangat tidak berbakat ketika dia masih muda, dan dia tidak bisa berkultivasi. Namun, penjahat tua Ji tertarik padanya. Oleh karena itu, saya bertaruh dengannya. Jika anak saya berhasil memasuki alam Naschen Divinity, saya tidak akan pernah bertemu dengan anak saya lagi. Petik 2. Kamu khawatir dia tidak akan setuju dengan ini, itu sebabnya kamu mencoba membawanya pergi dengan metode kamu sendiri. Lu Zhou bertanya. Memang, Su Tianyuan berkata, saya kalah taruhan, tapi bagaimana saya bisa dengan mudah berpisah dengan darah dan daging saya sendiri? Secara alami, hubunganku dengan penjahat tua Ji akan tetap bersahabat. Bagaimanapun, dia adalah tuan putra saya. Dia adalah pembudidaya 9 daun yang hebat dan patriark paviliun langit jahat. Pak Tua Lu, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Petik 2. Dengan kata lain, Su Tianyuan bermaksud mengatakan, memang, Anda memiliki basis kultivasi yang luar biasa, tetapi apakah Anda cukup berani untuk melawan seorang kultivator 9 daun? Bab 611, Buku Harian Unik. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatap Su Tianyuan yang tenang. Su Honggong. Su Honggong bergidik. Cara lelaki tua itu memanggilnya sepertinya sangat familiar. Matanya tiba-tiba membelalak. Tingkah laku itu, tindakannya, kata-katanya, nadanya, ucapannya, dan pakaiannya. Dia benar-benar terkejut sampai ke intinya. Namun, ketika dia melihat wajah yang lebih muda dan asing, kelegaan membanjiri tubuhnya. Orang tua itu bukanlah seperti yang dia kira. Pada akhirnya, dia berkata, Senior Lu, kamu harus menghindari ini, aku akan memberikan penjelasan tuanku. Anakku benar. Su Tianyuan mengangguk. Ini adalah ibu kota surgawi. Itu sudah menjadi wilayah sekte neter, kami berdua akan kalah jika bertarung dengan sungguh-sungguh. Paling-paling, saya tidak akan bisa melihat anak saya, tapi Anda akan kehilangan nyawa Anda. Mengetahui penjahat tua Ji,
jika dia bergerak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Lu Zhou tetap diam. Dia akan membatalkan efek kartu perubahan penampilan ketika Jiang Pu tiba-tiba terbang keluar dari tumpukan puing. Dia membuang puing-puing ke samping dan menyerang Lu Zhou seperti bola meriam. Jiang Pu, tidak. Wajah Zhu Tianyuan memucat karena syok. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Jiang Pu muncul di hadapan Lu Zhou hanya dalam waktu singkat. Lu Zhou mengangkat tangannya. Jagoan. Cahaya biru bersinar dari sela-sela jarinya lagi. Telapak tangannya diarahkan ke Jiang Pu. Pada akhirnya, Jiang Pu dijauhi oleh kekuatan unik ini. Dia membeku di udara dan tidak bisa maju. Dia kuat. Jiang Pu memandang orang tua di hadapannya dengan kaget. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, dia tidak berharap untuk dihentikan begitu saja. Ini berarti perbedaan kekuatan mereka sangat lebar. Lu Zhou bahkan tidak berkenan melihat Jiang Pu. Dia pikir tidak ada gunanya menggunakan kekuatannya yang luar biasa pada orang-orang ini. Jadi, dia mengepalkan tangannya, dan Primal Qi mulai mengumpulkan tinjunya. Bang! Jiang Pu jatuh ke tanah dengan wajah lebih dulu. Zhu Tianyuan berseru kaget, kontrol yang tepat. Basis kultivasi lelaki tua itu harus sangat dalam untuk bisa melakukan ini. Dengan kontrol yang luar biasa, lelaki tua itu mengumpulkan Primal Qi dan membentangkannya satu kaki di depan dirinya, mengendalikan gerakan lawannya. Itulah mengapa Jiang Pu jatuh. Betulkah? Lu Zhou merasa langkah ini sederhana. Langkahmu mengingatkanku pada penjahat tua Ji, saat itu, ini adalah langkah favoritnya untuk digunakan saat dia menindas orang lain, Zhu Tianyuan. Su Honggong menelan ludah saat dia melihat orang tua di depannya. Dia secara naluriah mundur. Orang tua ini sepertinya berbahaya. Saya harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Petik 1. Pada saat ini, Lu Zhou mengeluarkan teknik hebat. Ada gerakan kabur sebelum dia menghilang dari pandangan. Zhu Tianyuan sedikit mengernyit. Dia mengira lelaki tua itu akan menyerang putranya. Dia segera bergerak untuk mencegat serangan itu dengan serangan telapak tangan. Lu Zhou memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan kedua pria tua itu bertabrakan. Ledakan. Lu Zhou tidak bergeming. Dia berdiri di depan Su Honggong. Zhu Tianyuan mencabut telapak tangannya dan tersandung 5 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Lengannya mati rasa. Dia kaget. Seperti yang diharapkan, pria ini bukanlah seorang teman. Lu Zhou dengan dingin berkata, berlutut. Petik 2. Su Honggong memandang orang tua itu sebelum dirinya. Dia merasa seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Dia melihat fitur wajah lelaki tua itu mendistorsi dan mengatur ulang dirinya sendiri. Sementara itu, Zhu Tianyuan berkata, putraku, kamu seharusnya hanya berlutut di langit, bumi, dan orang tuamu. Ada emas di bawah lutut seorang pria, Anda tidak bisa berlutut dengan iseng. Lupakan, aku masih harus mengandalkan penjahat tua Ji. Anggap ini kesialanku. Petik 2. Gedebuk. Begitu Zhu Tianyuan selesai berbicara, Su Honggong berlutut. Gerakannya rapi dan teliti. Dia meletakkan kedua tangannya di tanah dan menyentuh dahinya di punggung tangannya. Dia tidak bergerak. Ini, Zhu Tianyuan tertegun. Dia benar-benar kesal. Aku tahu itu. Penjahat tua Ji tidak bisa mengajarimu dengan baik. Saya tidak percaya ini. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berduri? Ini wilayahmu, karena menangis dengan suara keras. Aku harus menghadapi tua, penjahat, kapan kau, penjahat tua Ji? Petik 2. Lu Zhou berbalik menghadap Zhu Tianyuan saat Zhu Tianyuan masih mengomel. Tanpa pikir panjang, Zhu Tianyuan menjauh dari tanah dan melesat dari halaman dengan kecepatan kilat. Jiang Pu dan murid-murid kultus suci kuno tercengang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menatap Su Honggong. Itu ayahmu yang tidak berguna. Guru, aku mengalami masa-masa sulit. Su Honggong merasa ingin menangis begitu Lu Zhou membatalkan efek dari kartu perubahan penampilan. Zhu Tianyuan, jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa melihat Su Honggong lagi, kata Lu Zhou dengan tenang. Desahan terdengar dari luar halaman. Kemudian, Zhu Tianyuan kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia membuka pintu dan masuk. Murid-murid kultus suci kuno semakin bingung. Apa yang terjadi? Zhu Tianyuan memandang Lu Zhou dengan ekspresi tegas saat dia berkata, penjahat tua Ji, kamu tidak tahu malu seperti kamu di masa lalu. Para murid kultus Sein kuno terhuyung mundur. Dia penjahat tua Ji. Jiang Pu membelalakkan matanya karena terkejut dan ngeri saat dia menatap Lu Zhou. Dia akhirnya menyadari penampilan Lu Zhou telah berubah. Dia mulai batuk keras. Setelah itu, dia dengan cepat menahan rasa sakit dan jatuh ke satu lutut.
Salam, Senior Ji. Yang lainnya mengikuti, jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Salam, Senior Ji. Apakah itu menyenangkan? Apakah menurutmu itu lucu? Zhu Tianyuan mengulurkan tangannya. Lu Zhou berkata, bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda jika saya tidak melakukan ini? Selain itu, bagaimana jika seseorang yang ingin menyakiti murid-murid saya? Apakah Anda mengharapkan saya untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Zhu Tianyuan memikirkannya dan mengangguk. Anda ada benarnya. Zhu Honggong menarik wajah dan berkata, Guru. Lu Zhou berkata dengan tegas, diam. Anda menjelek-jelekkan saya di belakang punggung dan menyinggung perasaan saya. Kamu punya nyali. Petik 2. Petik 2, petik 2. Zhu Tianyuan segera menjelaskan, jangan terlalu picik. Dia hanya lupa tempatnya karena kamu. Itu kesalahan guru karena tidak menghasilkan siswa yang baik. Petik 2. Kamu mengeluh tentang aku. Lu Zhou menatap Zhu Tianyuan. Aku tidak berani. Jika bukan karena ini, aku tidak akan memaafkanmu atas pernyataan kasar itu. Petik 2, petik 2. Wajah lama Zhu Tianyuan menegang. Dia tersenyum canggung. Tidak perlu itu. Aku juga memujimu. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Seperti ayah seperti anak laki-laki, mereka tidak menghormati orang tua dan tidak tahu malu untuk but. Zhu Tianyuan, wajahmu setebal tembok kota, seperti sebelumnya. Lupakan, aku ingin membawa Zhu Honggong kembali ke kultus suci kuno dan meminta maaf padamu sesudahnya. Anda tahu, bertindak dulu dan lapor nanti. Sayangnya, manusia melamar, surga membuang, kata Zhu Tianyuan sambil menghela nafas. Kultus suci kuno selalu tidak menonjolkan diri. Mengapa Anda tiba-tiba menunjukkan wajah Anda? Lu Zhou bertanya. Ini adalah satu-satunya saat dia berbicara seperti orang tua. Zhu Honggong tetap bersujud di tanah. Dia tidak berani bergerak. Zhu Tianyuan tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, angkat barangnya. Dimengerti. Seorang murid memasuki ruangan dan kembali dengan sebuah bungkusan. Zhu Tianyuan membuka paket itu. Isinya, sebuah buku bersampul coklat. Apa ini? Lu Zhou bertanya. Kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Lu Zhou menerima buku itu dan membukanya. Beberapa lusin halaman pertama telah robek. Ketika dia akhirnya mencapai halaman yang tidak rusak, terbaca, orang-orang di sini lemah. Mereka sepertinya tidak tahu bagaimana mencapai tahap 9 daun, saya bisa merasakan belenggu langit dan bumi yang familiar di sini, tapi saya tidak tahu di mana saya harus mulai menyelidiki ini. Saya ingin membantu orang-orang di sini tumbuh lebih kuat sehingga mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan kultivator daun 9 atau bahkan kultivator daun 10, secepat mungkin. Saya bertemu banyak kultivator, tetapi pemikiran mereka konservatif. Setelah membaca ini, ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Namun, dalam hati, dia terkejut. Bab 612, catatan teratai emas. Keingintahuan membuat Lu Zhou terus membolak-balik halaman. Banyak yang tidak percaya padaku. Tanpa semangat dan tekad, tidak akan pernah ada kemajuan sejati. Petik 2. Saya mencoba untuk memberitahu beberapa dari mereka kebenaran di balik kultivasi. Lu Zhou merasakan kertas dan sampulnya. Mereka jelas sudah tua. Buku itu tidak diukir dengan mekanisme pelindung apapun. Bahkan sampulnya sederhana dan kasar. Sudut-sudutnya rontok karena korosi waktu. Sebagian besar teksnya kabur, dan banyak halaman di tengahnya sepertinya telah robek, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia ingin melanjutkan membaca, tetapi dia mendengar Zhu Tianyuan berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa saya berada di ibu kota surgawi. Sampai sekarang, Anda satu-satunya yang telah mencapai tahap 9 daun. Saya bermaksud meminta seseorang menyajikan buku harian ini kepada Anda, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Jika Anda tertarik dengan barang ini, saya bisa menukarnya dengan anak saya. Apa yang kamu katakan? Lu Zhou berhenti membaliknya. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Zhu Tianyuan. Dia menutup buku itu dan bertanya, mengapa kamu tidak menunjukkan ini padaku sebelumnya? Zhu Tianyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, saya tidak pernah tahu ada buku harian seperti itu sebelumnya. Buku itu ditemukan oleh seorang murid yang penasaran yang membaliknya saat dia membersihkan arsip. Buku ini rusak parah. Saya pikir seseorang merusaknya. Jika Anda tidak mengungkapkan diri Anda sebagai kultivator 9 daun, saya pikir itu akan dibuang seperti sampah. Petik 2. Lu Zhou membalik ke bagian akhir buku itu. Ia melihat sebuah baris yang berbunyi, banyak yang mengira bahwa tahap 8 daun adalah batas kultivasi manusia,
tetapi saya tahu sebaliknya. Saya memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang belenggu langit dan bumi. Saya menemukan bahwa teratai emas mungkin yang membatasi kultivasi manusia. Bagaimana saya harus mengatasinya? Banyak halaman setelah itu robek. Halaman utuh berikutnya yang ditemukan Lu Zhou berbunyi, akhirnya, seseorang mempercayai saya. Dia orang tua dengan nama keluarga Yun. Saya mengasihani dia dan membantunya menyelesaikan metode kultivasinya. Belum pasti apakah ini masalah yang disebabkan oleh Golden Lotus, tapi, siapa yang mau mendengarkan saya dan mencoba? Setelah membaca ini, Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati, seorang lelaki tua dengan nama keluarga Yun. Yun Tianluo. Petik 1. Lu Zhou memandang Zhu Tianyuan dan bertanya, apakah Anda tahu pemilik buku harian ini? Dia agak terkejut, sepertinya dia telah menemukan petunjuk tentang wanita Luo. Dia telah mencari beberapa lama sekarang, dia tidak berharap menemukan petunjuk di sini. Zhu Tianyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia meninggalkan tanda tangan di halaman terakhir. Pemilik buku harian ini adalah seorang wanita, yang legendaris, pada saat itu. Petik 2. Legendaris. Dari apa yang dipahami Lu Zhou tentang wanita Luo, dan berdasarkan pengalaman 1000 tahunnya, wanita Luo paling-paling misterius, bukan legendaris. Kakak Ji, jangan panggil aku seperti itu, selalu Zhou. Mengapa Anda harus menyimpan dendam masa lalu? Aku sudah memberimu hartaku yang terbesar. Anda pria yang lebih besar di sini. Tolong jangan menentang saya, kata Zhu Tianyuan. Lu Zhou melirik Zhu Honggong, yang masih bersujud di tanah. Apakah ini beberapa sifat keturunan? Ketika mereka berdua bertemu bertahun-tahun yang lalu, karakter Zhu Tianyuan memang seperti itu. Sekarang mereka bertemu lagi, sepertinya dia tidak banyak berubah. Sudahkah kamu membaca buku harian ini? Setelah menanyakan pertanyaan itu, Lu Zhou merasa dia menanyakan hal yang sudah jelas. Saya membacanya ketika kami menemukannya. Lu Zhou membalik ke halaman terakhir. Memang, ada tanda tangan di sana, Luo, kata tengahnya kabur, Yin. Luo sesuatu Yin. Seperti yang dia duga, ini adalah wanita Luo dari 300 tahun yang lalu yang dia cari. Berdasarkan surat yang ditinggalkan oleh Guru Kaisar Yan Agung, jelas Guru Kaisar Yan Agung juga mencari wanita Luo ini. Namun, juga jelas bahwa keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kultivasi. Guru Gritian Imperial sangat berpendapat bahwa tidak ada yang boleh mencoba mencapai tahap 9 daun karena itu akan membawa bencana. Luo, sesuatu, Yin, di sisi lain, tampaknya mendorong para pembudidaya untuk tumbuh lebih kuat sehingga mereka bisa melawan pembudidaya 9 daun. Keduanya berasal dari tempat yang sama. Mengapa pendapat mereka sangat berbeda? Apa kau tahu kemana perginya wanita Luo ini? Lu Zhou bertanya. Zhu Tianyuan menggelengkan kepalanya. Holy Master sebelumnya telah melihatnya, tapi saya tidak mengenalnya. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Dia mungkin mati. Petik 2. Mati. Buku harian itu mengatakan bahwa dia sangat mahir dalam berkultivasi tetapi tidak begitu ahli dalam mengendalikannya. Zhu Tianyuan menjawab, karena kendalinya tidak baik, saya khawatir dia pasti sulit untuk bertahan hidup. Petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit. Betapa membingungkan. Lu Zhou belum membaca buku harian itu, oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk meminta bukti. Selain itu, Zhu Tianyuan tidak perlu berbohong tentang masalah ini. Namun, jika dia tidak ahli dalam kendali, bagaimana dia menginstruksikan Yun Tianluo? Sungguh, dia diselimuti misteri. Sama seperti guru kekaisaran Yan Agung, dia sangat misterius. Bagaimanapun, Lu Zhou agak yakin basis budidaya tutor Gritian Imperial berada di luar tahap 8 daun. Zhu Tianyuan mengangguk, jelas senang, ketika dia melihat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya buku harian ini sangat penting bagimu, Saudara Ji. Kalau begitu, bolehkah saya membawa anak saya? Petik 2. Sebelum Lu Zhou dapat menjawab, Zhu Honggong segera bersujud dan berkata, Guru, matahari dan bulan adalah saksi ketulusan saya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mohon ampun. Petik 2. Zhu Tianyuan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia menatap Zhu Honggong, sedikit tertegun. Lu Zhou berkata, bangunlah dan bicaralah. Petik 2. Iya Tuan. Zhu Honggong bangkit dengan susah payah. Kamu, memang, putra Zhu Tianyuan. Anda tidak ingat apa-apa karena Anda masih muda ketika saya merekrut Anda. Anda datang ke dunia orang tua Anda ini. Bagaimana Anda bisa tidak mengakuinya? Lu Zhou berkata sambil mengingat kembali kejadian di masa lalu. Ketika Zhu Tianyuan mendengar ini,
Emosinya diaduk. Dia berbalik dan menatap Lu Zhou dengan tatapan rumit. Apakah ini masih si penjahat tua Ji yang kukenal? Jiang Pu meletakkan tangan di dadanya yang terluka dan berjalan mendekat. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Muda, setelah Anda meninggalkan kultus suci kuno, guru suci belum mendapatkan istirahat atau makan yang nyenyak. Nyonya Suci jatuh sakit, putus asa, dan meninggal di masa jayanya. Berhenti, kata Zhu Tianyuan. Jiang Pu segera menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Zhu Tianyuan tersenyum dan berkata, itu semua di masa lalu. Jangan dengarkan dia, saya lebih bahagia dari siapapun untuk mengetahui bahwa Anda telah memasuki alam Naschen Divinity. Petik 2. Lu Zhou berkata, kamu kalah taruhan. Saya dengan rela mengakuinya, kata Zhu Tianyuan. Lu Zhou mencari ingatannya. Memang benar, bakat Zhu Honggong sangat buruk. Bagaimana dia tiba-tiba meningkat setelah bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Jika tuan rumahnya, Ji Tiandao, benar-benar memiliki beberapa metode unik untuk mengubah konstitusi dan bakat seseorang, maka, itu akan menjelaskan mengapa 9 muridnya begitu luar biasa. Berlututlah, kata Lu Zhou. Zhu Honggong tercengang. Namun, ketika dia melihat tuannya serius, dia buru-buru berlutut. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, sejak dahulu kala, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada tindakan melahirkan dan tindakan membesarkan seseorang. Anda harus memutuskan sendiri. Petik 2. Zhu Tianyuan sedikit terkejut. Dia tidak percaya kata-kata yang diucapkan oleh penjahat tua Ji yang dia kenal. Untuk beberapa saat, dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 613, Eksplorasi tidak pernah berakhir. Berdasarkan pemahaman Zhu Tianyuan tentang Ji Tiandao, tidak mungkin penjahat tua Ji membiarkan putranya pergi. Faktanya, dia bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk melihat putranya. Dia menyadari aturan Evil Sky Pavilion, mereka yang telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion harus memutuskan hubungan masa lalu mereka. Inilah alasan dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu dan melapor nanti. Dia benar-benar tidak berharap penjahat tua Ji akan menyerahkan keputusan pada putranya. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik ke samping untuk menatap ke kejauhan, di belakang punggungnya dan berbalik ke samping saat dia menatap ke kejauhan. Separuh dari langit ibu kota surgawi diwarnai merah oleh matahari terbenam. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Ia berpikir bahwa mengajar seorang murid adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Namun, dia secara inheren berbeda dari Ji Tiandao dalam hal mendidik para murid. Zhu Honggong merenungkan masalah ini beberapa saat sebelum akhirnya beralih ke Zhu Tianyuan dan bersujud. Gedebuk. Meskipun Zhu Tianyun tidak tahu malu, kulit di wajahnya setebal tembok kota, dia tidak bisa menahan emosinya yang melonjak saat ini. Zhu Honggong bersujud 3 kali sebelum dia berkata, maafkan saya karena tidak bisa pergi dengan Anda, guru membesarkan saya dan mengajari saya bagaimana berkultivasi. Bagaimana saya bisa meninggalkan dia? Petik 2. Zhu Tianyuan menghela nafas saat mendengar kata-kata Zhu Honggong. Jiang Pu dan yang lainnya menggelengkan kepala, merasa sangat disayangkan. Jiang Pu menghela nafas dan mencoba membujuk Zhu Honggong. Tuan muda, jika Anda tidak kembali, kultus suci kuno akan jatuh ke tangan orang lain. Zhu Tianyuan mengangkat tangan untuk menyela Jiang Pu dan berkata, saya menghormati pilihan Anda. Tidak ada anugerah yang lebih besar dari tindakan membesarkan seseorang. Meskipun dia sedikit terkejut dengan keputusan Zhu Honggong, dia bisa memahaminya. Zhu Honggong berkata, saya tidak tertarik dengan kultus suci kuno dan tidak berniat menjadi anak suci. Zhu Tianyuan menghela nafas lagi dan berkata, oh, baiklah, bagaimanapun, saya cukup bahagia karena saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Petik 2. Ding, Zhu Honggong yang disiplin. Hadiah, 500 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou tidak mengharapkan imbalan untuk ini. Dia hanya bertindak atas kemauannya sendiri. Berdasarkan ini, karakter bisa dilihat. Meskipun mulut itu lepas, itu tulus. Semua pelajaran itu tidak sia-sia. Petik 1. Lu Zhou melihat ke langit dan berseru, Old Eight. Petik 2. Zhu Honggong segera bangkit dan mengikuti Lu Zhou. Itu hanya sekejap, tetapi Zhu Tianyuan sepertinya telah pulih dari kekesalannya. Dia tanpa malu-malu bertanya, anakku, bisakah kau memanggilku ayah sebelum pergi? Petik 2, petik 2. Panggil dia ayah. Sejujurnya, ketika Zhu Honggong bersujud sebelumnya, dia ingin memanggil ayah Zhu Tianyuan. Namun, setelah melihat perilaku Zhu Tianyuan sekarang, dorongan itu benar-benar hilang.
Betapa canggung. Dia tetap diam dan mengikuti Lu Zhou keluar dari halaman. Perjalanan yang aman, Senior Ji. Tuan muda. Setelah keduanya pergi, Zhu Tianyuan menghela nafas kecewa. Aku seorang pria yang gagal. Jiang Pu berlutut dan berkata, akulah yang tidak berguna. Sudah cukup, ini penjahat tua Ji yang sedang kita bicarakan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkannya? Zhu Tianyuan memutar matanya. Wajah Jiang Pu memerah. Bagaimanapun, dia adalah pembudidaya 9 daun yang hebat. Jika dia punya niat, kamu pasti sudah mati. Apakah Anda pikir Anda masih bisa berdiri di sini? Namun, saya benar-benar tidak berharap temperamennya berubah sebanyak ini, kata Zhu Tianyuan. Jika Tuan Muda tidak akan mewarisi kultus, apakah kita akan duduk dan tidak melakukan apa-apa sementara kultus jatuh ke tangan orang lain? Jiang Pu bertanya. Maka kultus suci kuno sudah menurun, jika hilang, itu hilang. Saya lega melihat anak saya menjalani kehidupan yang baik. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan tinggal, tentu saja, aku tidak akan pergi sampai dia memanggilku ayah, bocah tidak tahu terima kasih itu. Zhu Tianyuan berkata dengan kesal. Petik 2, kembali ke istana Dazeng. Su Honggong dengan patuh mengikuti Lu Zhou tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran Lu Zhou sama sekali tidak tertuju pada Zhu Honggong, dia memikirkan buku harian itu sepanjang waktu. Dia berjalan ke bantal terburu-buru, tenggelam dalam pikirannya, dan duduk bersila. Su Honggong tidak berani mengganggu tuannya ketika dia melihat gurunya tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia berbalik, dia melihat kakak ketiga, Duan Museng, melewati istana Dazeng. Dia segera membungkuk dan berkata, saya akan menerima hukuman dari kakak ketiga sekaligus, Tuan. Petik 2. Lu Zhou membalik-balik buku harian itu seolah-olah dia tidak mendengar Su Honggong. Su Honggong meninggalkan istana Dazeng. Kakak ketiga. Apa? Tolong pukul aku. Su Honggong meminta sambil membungkuk. Duan Museng mengerutkan kening. Aku tidak punya jimat yang aneh. Petik 2. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya telah melakukan kesalahan dan harus dihukum dengan tongkat. Guru saat ini sedang sibuk, dan senioritas Anda adalah yang tertinggi sekarang. Paling tepat bagimu untuk menghukumku. Sini, pukul aku. Jangan terlalu menahan. Su Honggong menunjuk ke punggungnya. Duan Museng memandang Su Honggong dengan tatapan rumit dan berkata, aneh, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke alun-alun yang sepi. Duan Museng tidak berjalan jauh ketika dia mendengar Su Honggong berseru dengan emosional, meskipun kakak ketiga agak bodoh, dia sangat baik padaku. Duan Museng berbalik. Old Eight, kemarilah. Petik 2. Hah? Su Honggong bingung. Ketika Duan Museng melihat Su Honggong tidak bergerak, dia mendekat dan mengangkat Su Honggong sebelum dia dengan keras menendang pantat Su Honggong. Meskipun Su Honggong memiliki berat beberapa ratus kati, dia tidak bisa menahan tendangan Duan Museng. Dia menggambar busur di udara saat dia dikirim terbang. Ratapan sedih bergema di istana Dazeng. Aku hanya memenuhi keinginanmu. Baiklah, ini adalah kesempatan bagus untuk memoles teknik tombak saya. Petik 2. Di dalam istana Dazeng, Lu Zhou membolak-balik halaman buku harian itu. Meskipun teksnya kabur, sebagian besar dapat dibaca. Masih belum pasti apakah masalahnya disebabkan oleh Golden Lotus, apakah ada yang mau mendengarkan saya dan mencoba. Halaman berikutnya berbunyi, sulit untuk memahami pikiran seseorang. Saya harus memiliki kendali atas kekuatan saya. Saya harus mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Saya dapat merasakan beberapa kultivator menjadi serakah dan ingin mencuri metode kultivasi. Beberapa metode kultivasi terlalu mendalam, tetapi saya telah menghafalnya. Siapa yang menciptakan metode ini? Lu Zhou bingung saat membaca itu. Apakah metode kultivasi wanita Luo tidak berasal dari kampung halamannya? Jika itu masalahnya, dari mana dia mendapatkan metode kultivasinya? Buku harian itu tidak menyebutkan sumber dari metode budidaya tersebut. Dia hanya bisa menebaknya sendiri. Beberapa lusin halaman berikutnya adalah catatan tentang perasaannya. Mereka tidak memberinya substansi apapun. Ketika dia setengah membaca buku, dia melihat sesuatu yang menarik lagi. Bunyinya, setelah meneliti untuk waktu yang lama, saya telah membuktikan bahwa teratai emas menyerap kehidupan sedangkan teratai merah tidak. Seorang kultivator 8 daun berusia 600 tahun, Feng Ke dari Mobei, gagal mencapai tahap 9 daun. Dia meninggal, 400 tahun tidak cukup. Xie Han dari Provinsi Yang, seorang kultivator 8 daun berusia 400 tahun, gagal mencapai tahap 9 daun. Dia meninggal,
600 tahun tidak cukup. Han Song dari Provinsi Liang, seorang pembudidaya 8 daun berusia 300 tahun, gagal mencapai tahap 9 daun. Dia meninggal, 700 tahun tidak cukup. Secara keseluruhan, ada 3 halaman yang mencatat upaya yang gagal untuk mencapai tahap 9 daun. Setelah membaca semua hal ini, Lu Zhou sekarang mengerti mengapa Zhu Tianyuan menyebutnya sebagai legenda. Pakar 8 daun ini semuanya adalah individu hebat yang terkenal sepanjang sejarah. Namun, mereka hanya subjek eksperimen dan penelitiannya. Yang termuda adalah seorang kultivator berusia 100 tahun. Halaman-halamannya berbunyi, Mo Jiangnan, seorang jenius dari Provinsi Qingyan Agung, 100 tahun. Gagal mencapai tahap 9 daun. Dia selamat tetapi kehilangan hampir 900 tahun hidupnya. Mungkinkah orang-orang di sini tidak mampu mencapai tahap 9 daun? Mungkin, saya harus melihat suku lain. Halaman-halaman berikutnya setelah itu mendokumentasikan perasaan negatifnya. Suatu hari nanti, saya akan menemukan jawabannya. Eksplorasi tidak pernah berakhir. Jangan menyerah. Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, tautan rusak, konten non-standar, beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 614, Kamu Beruntung, Yu Zhenghai. Setelah membaca itu, Lu Zhou menemukan emosi wanita Luo dengan mudah terpengaruh. Dia tampak muda, tetapi dia sepertinya tahu bagaimana mengelola emosinya. Dia sering memotivasi dirinya sendiri dalam buku hariannya. Jelas dia menahan diri pada standar tertentu. Lu Zhou bertanya-tanya apakah dia adalah orang gila yang disebutkan oleh guru Kekaisaran Yan Agung. Mengapa pendapat mereka sangat berbeda? Lu Zhou melanjutkan membaca, saya membeli peta mentah dari sebuah kios. Anehnya, selain perbedaan detailnya, outline-nya mirip dengan kampung halaman saya. Terkadang, saya bertanya-tanya apakah saya sedang bermimpi. Namun, saya memiliki metode yang cukup untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Beberapa halaman berikutnya diisi dengan simbol yang tidak dapat dimengerti Lu Zhou. Ini pasti simbol yang sering dia gunakan. Dia melanjutkan membaca, saya kekurangan informasi tentang pembudidaya 8 daun yang lebih mudah untuk menentukan berapa tahun kehidupan yang dibutuhkan teratai emas. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk ditangani. Pembudidaya 8 daun di sini hanya hidup hingga 1000 tahun. Golden Lotus menyerap lebih dari 900 tahun kehidupan. Entry berikutnya berbunyi, saya memikirkan metode baru hari ini. Tanda merah bisa digunakan untuk memperpanjang hidup seseorang. Rune yang tersisa akan dengan mudah mengekspos identitas saya. Saya menyembunyikannya di kuburan kuno. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian tanggal tanpa konteks. Setelah itu, Lu Zhou menemukan ada banyak halaman yang telah robek. Halaman kedua terakhir berbunyi, metode untuk mengisi kembali kehidupan seseorang dapat diterapkan saat mencoba terobosan. Namun, persyaratannya sangat ketat. Eksperimen saya menunjukkan bahwa rune merah tidak dapat digunakan sementara metode di siang hari lebih cocok. Berdasarkan perkiraan saya, teratai emas harus memakan waktu sekitar 1100 hingga 1200 tahun kehidupan. Meskipun masalah teratai emas sudah terpecahkan, metode ini menuntut, apakah ada metode lain yang lebih cocok untuk masa? Andai saja setiap orang memiliki semangat eksplorasi yang sama dengan saya. Sayangnya, kebanyakan orang di sini tidak tertarik dengan panggung 9 daun. Sangat disayangkan saya masih belum memiliki jawaban atas masalah belenggu langit dan bumi. Untungnya, orang-orang di sini tidak direpotkan olehnya. Halaman terakhir berbunyi, saya bukan satu-satunya yang datang ke sini. Tulisan tangan di halaman terakhir berantakan dan sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa. Berdasarkan buku harian itu, Lu Zhou menyimpulkan bahwa wanita Luo memiliki pengetahuan dan kekuatan yang luas yang tidak dapat dia kendalikan secara stabil. Dia cenderung setuju dengan Yun Tianluo bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah ahli 9 daun atau 10 daun. Jika isi buku harian itu benar, bahwa ada lebih dari atau 2 orang dengan basis budidaya yang dalam dan teratai merah di sini, mengapa tidak ada bencana seperti yang diprediksi oleh guru Kaisar Yan Agung? Halaman-halaman yang tersisa berisi catatan rinci tentang karyanya. Mereka tidak tampak seperti coretan orang gila yang tidak berarti. Ini terutama benar tentang jumlah nyawa yang diambil oleh teratai emas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dibutuhkan antara 1100 hingga 1200 tahun kehidupan. Bisakah orang gila memberikan jawaban seperti itu? Lu Zhou bertanya-tanya apakah wanita Luo masih hidup, dan jika demikian, di mana dia? Mungkinkah dia masih hidup setelah bertahun-tahun? Apa yang akan dia pikirkan tentang masalah yang diselesaikan dengan memutuskan Golden Lotus seseorang?
Dia menutup buku catatan tua itu. Sebagian sudut buku jatuh karena usianya yang sudah tua. Dia terus berpikir dalam diam. Dia sedikit kecewa karena tidak disebutkan kampung halamannya di buku harian. Dia penasaran apakah semua orang dari kampung halamannya membudidayakan teratai merah. Teratai merah. Lu Zhou teringat pada Keong. Mungkin, dia bisa mempelajari sesuatu tentang budidaya teratai merah dari Cons. Setelah itu, dia menutup matanya dan bermeditasi pada ketika dia memikirkan tentang ini. Lu Zhou menutup matanya dan bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Keesokan paginya, Lu Zhou memanggil Cons ke istana Dazeng dan menyuruh yang lainnya pergi. Keong tidak tahu apa yang diinginkan tuannya. Dia membungkuk, penasaran, menguasai. Lu Zhou menilai Cons. Tunjukkan avatar Anda. Oh, Keong membuka tangan kecilnya yang cantik. Hanya dengan pikiran, dia memanggil avatar yang menyerupai patung merah kecil yang melayang di atas telapak tangannya. Memang, avatar itu berwarna merah, tetapi tidak ada teratai merah. Apakah dia salah? Apakah dia salah melihat pantulan dari cermin emas? Lu Zhou membalik telapak tangannya. Cermin Golden Taixu muncul di tangannya. Dengan gelombang primal ki, cermin emas bersinar terang dan menyinari Cons. Tak lama kemudian, pantulannya menunjukkan bunga teratai merah di bawah avatar merah. Teratai merah, Lu Zhou menyingkirkan cermin emas itu dan bertanya, apakah kamu mendekati terobosan? Keong tidak mengerti tuannya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Guru, apakah saya akan mendapatkan terobosan lain lagi? Apa yang akan dirasakan orang lain jika mereka mendengar ini? Lu Zhou mengukur basis kultivasinya. Memang, dia berada di tahap akhir alam pengadilan surgawi. Namun, dia masih jauh dari wawasan ratusan kesengsaraan. Sebagai harta karun yang unik, cermin emas dapat memverifikasi keaslian suatu benda. Tidak mungkin itu salah. Ini berarti bahwa potensi Cons yang sebenarnya kemungkinan besar sudah berada di tahap wawasan ratusan kesengsaraan. Ini bukan kultivasi. Itu semacam kebangkitan. Keong, apakah kamu pernah melihat teratai merah sebelumnya? Lu Zhou bertanya. Keong mengangguk. Mehem, di mana? Saya tidak ingat. Apakah kamu ingat bagaimana kamu datang ke sini? Bukan saya. Lu Zhou bertanya-tanya apakah Cons telah kehilangan ingatannya, seperti yang dia lakukan. Itu saja untuk saat ini. Pergi dan kultivasi. Petik 2. Ya Tuan. Keong berbalik dan melompat keluar dari istana Dazeng. Saat Lu Zhou melihat punggungnya yang mundur, dia bertanya-tanya apakah pembudidaya teratai merah seperti raksasa di sebelah semut. Buku harian itu menyatakan bahwa teratai merah tidak akan menyerap kehidupan. Ini berarti bahwa pembudidaya teratai merah tidak tunduk pada batas hidup antara tingkat 8 daun dan tingkat 9 daun. Gelombang waktu sedang berputar. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan. 10 hari kemudian, di bawah sinar bulan, di ujung tanah tulang yang terkubur, Yu Sangrong sedang berbaring di cabang pohon dari pohon yang menjulang tinggi di dekat rawa dengan pedang panjang umur di tangannya. Matanya tertutup rapat. Meringkik. Jiliang berputar kembali ke arahnya dari jauh. Kemudian, ia terbang dalam lingkaran di atas rawa sebelum terbang ke kejauhan. Apakah itu mencari makanan atau kuda betina? Saat ini, Yu Sangrong membuka matanya. Telinganya bergerak-gerak. Dia pindah dan melompat dari cabang. Seperti biji willow, dia menyesuaikan sudut tubuhnya dan terbang menuju rawa. Dia melihat ke bawah. Dia mendengar suara gemericik. Yu Sangrong tersenyum tipis. Kamu beruntung. Ini adalah tanda-tanda bahwa Yu Zhenghai berhasil mempertahankan hidupnya. Uqian tinggal di gua dan memakan tanah. Ketika mereka meninggal, hati mereka tetap tidak terkikis. Ketika mereka dikuburkan, mereka bisa dilahirkan kembali. Yu Sangrong bisa merasakan primal ki di sekitarnya ditarik ke rawa. Dia juga bisa merasakan kepadatan esensi matahari dan bulan di dalam genangan air. Dia telah mengawasi perubahan kecil dari rawa selama 10 hari terakhir. Pada awalnya, itu sangat hening, rawa itu tanpa gerakan. Untuk sesaat, dia khawatir dan kecewa. Meski begitu, dia tidak menyerah. Ini adalah kesempatan terakhir Yu Zhenghai, satu-satunya kesempatan dia harus hidup. Dia ingin melakukan semua yang dia bisa jadi dia menunggu dengan sabar. Yu Sangrong mengedarkan beberapa primal ki dan mengirimkannya ke rawa. Dia mencoba merasakan apa yang terjadi di bawah permukaan. Mungkin, itu karena medan alami dan lingkungan yang indah, primal ki-nya tersebar dan kembali ke dunia alami ketika mendekati genangan air dan lumpur. Langit mengajari manusia berkultivasi, memungkinkan mereka mengendalikan primal ki dari lingkungan alam. Itu adalah kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kadang-kadang,
Bahkan seorang ahli berdaun delapan yang kuat tampak tidak sepenting sebutir pasir di dunia alam yang luas dan misterius. Oh, ya, aku tidak pernah kekurangan kesabaran, aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku. Yu Sangrong mengangkat bahu saat dia melayang di udara. Malam semakin gelap, bintang-bintang berkilauan di langit. Yu Sangrong naik lebih tinggi dari pohon saat dia berusaha menemukan Jiliang. Dia tidak melihat bayangan Jiliang, tetapi dia melihat prosesi para pembudidaya terbang perlahan ke arahnya di bawah sinar bulan. Yu Sangrong sedikit mengernyit dan memasuki hutan. Bab 615, permintaan maaf saya, tetapi tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk pergi. Yu Sangrong mendarat di dahan pohon. Dia menyembunyikan auranya saat dia memegang pedang panjang umurnya. Kemudian, dia berbaring dan menutup matanya. Dia berniat mengabaikan semua yang tidak mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk menjaga rawa dan menghabiskan 49 hari berikutnya dengan damai. Dia berbohong dan menutup matanya. Tidak butuh waktu lama sebelum prosesi para pembudidaya mendekati rawa. Mereka terhenti. Yu Sangrong bingung. Dia membuka matanya sedikit. Dia melihat para pembudidaya melalui kanopi dedaunan yang lebat. Para pembudidaya menonjol di bawah sinar bulan. Mereka semua mengenakan jubah ungu, dan kepala mereka tertutup. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka tampak seperti sekelompok orang yang suram. Sungguh menakutkan bagaimana mereka melayang di udara dalam barisan yang panjang. Tanah tulang terkubur ada di depan, menurut rencananya, kita harus mengendalikan kerangka semua orang mati. Selama berabad-abad, banyak yang telah terkubur di tanah tulang yang terkubur, kota-kota yang mati di daerah itu juga dibuang di sini. Mereka semua diberi upacara penguburan besar. Petik 2. Salah satu pembudidaya terbang ke depan di atas rawa. Dia melihat ke tanah tulang terkubur dan mengumumkan dengan lantang, nenek moyang kita layak mendapatkan rasa hormat kita, jiwa dan keinginan mereka akan diturunkan setelah kematian mereka. Beberapa pembudidaya terbang mengejarnya. Mereka melihat kerangka di tanah tulang terkubur. Kerangka ini adalah salah satu kartu truf orang-orang Loulan. Ketika Yu Sangrong melihat ini, dia merasa sedikit lega. Mereka jelas ada di sini untuk para kerangka. The Land of Buried Bones adalah kartu truf dari orang-orang Loulan. Para petinggi mengumpulkan mereka atas nama menghormati orang mati. Sebenarnya, mereka berharap mereka masih bisa membela Loulan dalam kematian mereka. Sihir adalah kunci untuk mengendalikan kerangka ini. Yu Sangrong mengalihkan pandangannya. Dia mengabaikan mereka dan menutup matanya saat dia bersiap untuk tidur. Pada saat ini, para pembudidaya berjubah ungu terbang di atas rawa dan membentuk lingkaran. Ayo lakukan. Memuji. Pembudidaya berjubah ungu yang memimpin menekankan tangannya ke dadanya. Kemudian, dia bergabung dengan telapak tangannya dan mengangkatnya ke langit. Cahaya ungu samar muncul dari antara telapak tangannya. Segera setelah itu, seberkas cahaya ungu melesat ke arah Land of Buried Bones. Lingkaran cahaya bersinar pada kerangka. Kerangka itu tampaknya diilhami dengan kehidupan saat mulai bergerak. Letakkan formasi. Para pembudidaya berjubah ungu lainnya berdiri di posisi masing-masing dan mengangkat telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menatap langit, kerudung mereka terlepas dari kepala mereka. Teratai ungu dicap di dahi mereka. Saat mereka merapal mantra, teratai bersinar. Jagoan, 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 Primal Ki melonjak. Kan, Su, Bo, Tu, Piao, Mu, Kamu, Liang, Xin. Mereka melantunkan serangkaian mantra yang tidak dapat dipahami saat gas ungu mulai keluar dari tubuh mereka. Mereka mengendalikan Primal Ki di sekitar mereka. Segera setelah itu, lingkaran sihir ungu muncul di bawah kaki mereka. Suara gemericik terdengar di udara saat genangan air jernih di tengah rawa mulai menggelembung. Para pembudidaya berjubah ungu bingung. Hati-hati, ada orang yang hidup. Petik 2. Sebagai pembudidaya sihir, indera mereka terhadap orang mati lebih besar daripada orang biasa. Secara alami, indera mereka terhadap yang hidup adalah sama. Mereka melihat ke arah genangan air jernih di tengah rawa dan bertukar pandang. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap genangan air itu dengan saksama. Pada saat ini, suara lembut dari hutan terdekat terdengar di telinga mereka. Permintaan maaf saya. Para pembudidaya berjubah ungu tercengang. Mereka secara naluriah menoleh untuk melihat sumber suara itu. Di bawah sinar bulan, mereka melihat seorang kultivator berpakaian jubah hijau perlahan terbang keluar dari hutan sebelum berhenti di udara di atas mereka. Meskipun dia sendirian, mereka merasakan aura yang tak terduga darinya. Mereka tahu ketenangannya lahir dari menghabiskan waktu dengan para elit dan kepercayaan diri untuk bertahan hidup dengan pedang. Yu Sangrong bertanya dengan ringan, jika memungkinkan,
bisakah kamu mengucapkan mantramu di tempat lain? Mengapa? Pembudidaya sihir yang berdiri di depan bertanya, dengan bingung. Yu Sangrong melihat ke bulan dan berkata, tidakkah menurutmu tempat yang tenang dan damai ini cocok untuk beristirahat? Maaf, teman saya, kami di sini atas perintah, dan kami harus membaca mantra kami di sini, jawab kultivator lain. Tanah tulang yang terkubur sangat luas. Tidak akan banyak berpengaruh jika kamu mengubah lokasi, Yu Sangrong tersenyum hangat. Saya dengan tulus berharap Anda memperhatikan saran saya. Seorang kultivator sihir yang berdiri di belakang berkata dengan nada menghina, mengapa kita harus berpindah lokasi? Mengapa Anda tidak pindah ke lokasi lain saja? Ada banyak tempat lain untuk Anda beristirahat. Ini adalah tempat terbaik bagi kami untuk mengucapkan mantra kami. Petik 2. Aku juga, kata Yu Sangrong singkat. Temanku, silakan pergi. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ekspresinya tenang saat dia berkata sambil mendesah, terserah kamu. Anda mungkin tinggal. Petik 2. Saat Yu Sangrong berbicara, pedang panjang umurnya berputar keluar dari tangannya dengan suara whoosh. Itu terbagi menjadi 2, 4, 8, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi. Takdir iblis pedang. Tidak, pertahankan dirimu. Petik 2. Banyak pembudidaya mengangkat tangan mereka sekaligus. Sebuah penghalang ungu besar muncul dari lingkaran sihir. Takdir iblis pedang menghujani seperti hujan es. Bam, 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 bam. Pedang energi dengan mudah menghancurkan penghalang sihir. Pedang energi yang tersisa langsung menembus dada beberapa pembudidaya. Lebih dari 10 anggota dari lebih dari 50 pembudidaya sihir meninggal seketika. Para pembudidaya yang tersisa mengenakan ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka mengucapkan mantra demi mantra. Yu Sangrong mengangkat tangan kanannya. Pedang panjang umurnya kembali ke genggamannya. Dia mencengkeram erat dan melangkah maju. Hentikan dia, bunuh dia. Beberapa lingkaran bercahaya ungu muncul dan melesat ke arah Yu Sangrong. Yu Sangrong bergerak secepat kilat saat dia melesat ke depan dan menebas pedangnya. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya menangkis lingkaran cahaya ungu yang masuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa pembudidaya dikirim terbang. Pada saat yang sama, sebelum orang lain menyadarinya, pedang energi telah muncul di udara lagi dan menghujani mereka, menusuk dada mereka, saat mereka dikirim terbang kembali. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mayat jatuh dari langit ke rawa. Hanya dalam sekejap mata, hanya lebih dari 10 pembudidaya sihir yang tersisa dari lebih dari 50 pembudidaya. Kultivator yang memimpin mengerutkan kening saat dia melambaikan lengan bajunya dan berseru, mundur. Para pembudidaya berbalik dan melarikan diri. Yu Sangrong berkata dengan tenang, maaf, tapi tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Akan sangat buruk jika orang-orang ini melarikan diri dan menyebarkan berita tentang kejadian ini. Yu Sangrong bergerak dengan kecepatan tinggi. Cahaya merah samar di pedangnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Teknik hebat. Ada kesibukan saat dia menembus dada salah satu kultivator yang tertinggal. Dia berhenti dan terus bergerak dengan kecepatan kilat. 5 pembudidaya sihir terlatih berbalik dan meluncurkan cincin ungu dari telapak tangan mereka. Memiliki pengalaman melawan dukun agung, Yu Sangrong tidak membiarkan energi ungu mendekati dirinya sendiri. Dia segera mengayunkan pedang panjang umurnya dengan kekuatan besar. Pedang tanpa jejak, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, menyapu cincin ungu. Ketika mereka melihat ke atas, Yu Sangrong telah tiba di depan mereka. Dia merentangkan tangannya, pedang energi yang melayang di sekitar mereka. Swoosh, 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 swoosh. Pedang energi terbang keluar dan menembus tubuh para pembudidaya. Seorang pendekar pedang Yan Agung. Saat ini, hanya ada satu pembudidaya sihir yang masih hidup. Pembudidaya lari agak jauh. Ketika dia melihat rekan-rekannya sudah mati, dia berhenti. Dia berbalik dan menghadap Yu Sangrong. Dia tahu itu sia-sia untuk lari. Yu Sangrong mengangkat pedangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan yang ingin saya lakukan, tapi saya tidak punya pilihan. Pemimpin pembudidaya sihir berkata, apakah pembudidaya Yan Agung begitu tidak tahu malu dan tercela? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka, Yu Sangrong tidak tertarik untuk bertengkar. Pembudidaya sihir utama mulai tertawa gila sebelum dia berkata, saya akui bahwa Yan Agung kuat dalam pertarungan individu, tapi kali ini, Anda baru saja membunuh pembudidaya sihir tingkat rendah. Jika kau membunuhku, kota kerajaan pasti akan sampai ke dasar ini, bahkan jika kau lari ke ujung dunia, mereka akan memburumu. Petik 2. Apakah itu ancaman? Yu Sangrong merasa geli.
Bab 616, Perlindungan Pedang Iblis. Pembudidaya sihir menenangkan sarafnya. Dia mendapat kesan bahwa pendekar Yan Agung itu rasional dan masuk akal. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia bisa menjelaskan manfaat dan konsekuensi dari tindakannya. Tidak perlu merendahkan diri dan mengemis. Kamu bisa menganggapnya sebagai ancaman. Dia memandang Yu Sangrong dan mengangkat tangannya. Dia menunjukkan pola di telapak tangannya pada Yu Sangrong. Saya Xian dari keluarga Bonar di kota kerajaan Loulan. Jika Anda meletakkan tangan Anda pada saya, keluarga saya pasti akan sampai ke dasar ini. Mengapa Anda mengundang masalah seperti itu pada diri Anda sendiri, Pak? Petik 2. Yu Sangrong mengangguk sedikit dan berkata, memang, aku tidak suka masalah. Selain itu, Loulan selalu berhubungan baik dengan Gritian. Meskipun benar bahwa ada beberapa insiden yang tidak menyenangkan sejak awal era pemutusan Lotus, ini tidak mempengaruhi hubungan antara negara kita. Dikatakan bahwa Sekte Nether mendatangkan malapetaka pada Yan Agung dan ibu kota surgawi telah jatuh. Saya benar-benar kasihan, kata dukun itu, Xian. Aduh, mereka sudah mati. Yu Sangrong melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah di bawah. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan berbicara dengan atasan, tentu, semuanya tergantung pada bagaimana Anda bertindak. Yu Sangrong mengangguk lagi. Dia melangkah maju. Sinar bulan jatuh di sisi wajahnya, menyoroti ekspresinya yang dingin. Pendirian saya tidak pernah berubah sejak awal. Baik sekali. Aku suka orang sepertimu yang beradaptasi dengan waktu. Kita akan bertemu lagi. Xian berbalik. Begitu dia berbalik, ekspresi gelap dan ganas muncul di wajahnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Tiba-tiba, Xian mendengar suara pedang energi bersiul di udara berdering di belakangnya. Matanya membelalak kaget dan marah saat dia mengutuk, kamu, serangan diam-diam. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu di udara. Mereka membentuk naga panjang yang melesat ke arah Xian. Xian berteriak dan Xian memukul dengan kedua telapak tangan, mendirikan penghalang ungu di sekitar dirinya. Lingkaran ungu muncul di sekelilingnya seperti hula hoop. Yu Sangrong bahkan tidak berkenan melihat Xian. Dia berbalik dengan acuh tak acuh saat pedang energinya bergerak dengan kecepatan kilat. Bang! Pedang energi menembus dada Xian. Pedang panjang umur berputar di udara sekali sebelum terbang kembali ke sarung di punggung Yu Sangrong. Xian yang memegang pedangnya terjun ke hutan di bawah. Gerakan Yu Sangrong sehalus air yang mengalir. Dia tidak meraba-raba, selalu tenang dan tenang. Xian, di sisi lain, terbelalak. Dia melihat ke hutan yang sunyi, di langit berbintang, ke bulan, di rawa, dan ke mayat rekan-rekannya yang berserakan. Dia sangat bisa merasakan hidupnya bocor dari tubuhnya. Dia bahkan tidak merasakan sakit saat dia jatuh ke tanah. Yu Sangrong kembali ke dahan dan berbaring, memikirkan langkah selanjutnya. Para pembudidaya sihir itu telah muncul di tanah tulang yang terkubur, di semua tempat. Jelas, mereka punya misi. Sekarang mereka semua telah dibunuh olehnya, tidak ada yang akan melaporkan kembali. Ini pasti akan menarik perhatian. Loulan pasti akan mengatur kelompok pencarian. Tidak sulit menemukan tempat ini. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Yu Sangrong paling membenci masalah, dia membuka matanya dan melihat ke arah genangan air. Dia berkata sambil menghela nafas, jika ini adalah masa lalu, saya tidak akan pernah terhambat oleh masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya lagi dan kembali tidur. Ketika dia menerima serangkaian pemberitahuan, Lu Zhou mengira telah terjadi pertempuran di Provinsi Liang. Namun, setelah pertimbangan lebih lanjut, dia pikir akan ada lebih banyak pemberitahuan jika Roulian telah menyerang. Meskipun poinnya tidak tinggi, mereka tidak bisa dianggap kecil. Lu Zhou meminta seseorang untuk mengirim surat ke Provinsi Liang. Tak lama kemudian, Si Wuya mengirim balasan yang mengatakan bahwa segalanya damai dan tenang di Provinsi Liang. Dia meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah dengan dia memegang benteng. Sepertinya mereka dibunuh oleh Yu Sangrong. Setelah mempertimbangkannya, Lu Zhou menyuruh Old Eight untuk menghubungi Si Wuya dan meminta sumbernya di Loulan membantu Yu Sangrong dari samping. Cepat atau lambat dia harus mengunjungi Loulan. Menurut Liu Ge, kristal ingatan Jitiandao kemungkinan besar terkait dengan bangsawan Loulan. Sore harinya, Duan Museng bergegas ke Istana Dazeng. Perintahmu, Tuan. Lu Zhou melirik Duan Museng. Bingung, dia bertanya, di mana Old Eight? Duan Museng menjawab, Old Eight telah bekerja keras beberapa hari ini. Dia terkurung di kamarnya untuk melatih pernapasannya. Saya bisa menangani tugasnya untuknya. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata,
baiklah, kirim pesan ke Shibuya. Katakan padanya untuk memikirkan cara untuk membantu Yu Sangrong. Petik 2. Iya Tuan. Duan Museng berbalik dan pergi. Sementara itu, di dalam ruangan tertentu di Istana Jinghe. Aduh, lebih lembut, bukan? Su Honggong berteriak saat dia berbaring di tempat tidur. Putraku, apakah penjahat tua Ji memukulmu lagi? Lihat, Anda harus pergi dengan saya. Kenapa kamu tinggal di sini? Kamu hanya menderita. Sejak Su Tianyuan memasuki istana, dia telah mengikuti Su Honggong berkeliling seperti kumbang gelandangan. Jangan menghina tuanku, ini adalah perbuatan kakak senior ketiga. Kalau begitu, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa jika tuanmu yang memukulmu, tapi bagaimana kakak seniormu bisa mendominasi ini, memukuli orang sesuka hatinya. Petik 2. Saat ini, pintu berderit saat Duan Museng memasuki ruangan. Dia memegang tombak tuan di tangan kirinya dan sebotol obat gosok di tangan kanannya. Dia berkata, Old Eight, ini sesuatu untukmu. Su Tianyuan menoleh untuk melihat tubuh berotot Duan Museng. Setiap gerakan Duan Museng memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dia bertanya dengan bingung, kamu adalah Duan Museng, kakak ketiga Su Honggong, jawab Duan Museng. Su Tianyuan tercengang. Dia buru-buru berkata, oh, itu kamu, tuan ketiga Evil Sky Pavilion. Anak laki-laki saya terkadang keras kepala. Saya berharap Anda dapat menjaganya sebagai kakak senior di masa depan. Jika dia melakukan kesalahan di masa depan, Anda bisa langsung memukulnya. Jangan menahan karena aku. Petik 2. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Duan Museng telah mendengar tentang masalah Su Honggong. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Paman, ini bukan apa-apa. Saya tidak akan menahan apapun terhadap adik laki-laki saya. Petik 2. Untuk memiliki kakak senior yang masuk akal dan murah hati seperti Anda harus menjadi hadiah Su Honggong setelah kerja keras 8 kali seumur hidup. Jangan sebut itu, oleskan obat gosok ini 3 kali sehari. Dia akan sembuh dalam 3 hari. Ada hal lain yang harus aku urus. Selamat tinggal. Selamat tinggal, tuan ketiga. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. 7 hari kemudian, di pagi hari, di seberang rawa, Yu Sangrong terbang keluar dari hutan seperti biasanya. Dia mengamati perubahan gelembung dan merasakan situasi di bawah permukaan. Dibandingkan 7 hari yang lalu, dia bisa dengan jelas merasakan aura kehidupan sekarang. Ini berarti Yu Zhenghai selangkah lebih dekat untuk dibangkitkan. Setelah mengamati ini, Yu Sangrong menghunus pedang panjang umur dan melatih permainan pedangnya. Dia melihat Jiliang mencari makanan di pegunungan terdekat dan tersenyum. Segera setelah itu, dia melihat 3 pembudidaya berpakaian ungu terbang menuju Jiliang. Jiliang waspada. Ketika merasakan orang-orang mendekat, ia segera kembali dan bersembunyi di antara pepohonan di hutan di belakang Yu Sangrong. 3 pembudidaya berpakaian ungu terbang juga. Ketika mereka melihat Yu Sangrong melayang di udara, mereka membungkuk dan menyapanya. Ada seseorang di sini. Teman saya, apakah Anda pernah melihat rekan-rekan kami? Mereka memakai pakaian yang sama dengan kita. Petani berpakaian ungu yang berdiri di depan bertanya. Yu Sangrong jujur. Dia menunjuk ke mayat di dekat rawa, di antara rumput liar dan pepohonan di hutan, saat dia berkata, maksudmu, mereka. Ketiga pembudidaya berpakaian ungu melihat ke bawah, mereka disambut oleh pemandangan mayat. Mereka kaget dan segera turun. Mereka terbang berkeliling dan mulai mengumpulkan mayat menggunakan ilmu sihir. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka setelah mereka menghitung jumlah mayat. Pemimpin dari 3 pembudidaya berpakaian ungu bertanya, teman saya, apakah Anda melihat pembunuhnya? Yu Sangrong tersenyum. Saya melihat bahwa mereka adalah rekan-rekan Anda. Aku turut berduka atas kematian mereka. Untuk pembunuhnya, dia pasti pergi ke kota kerajaan. Petik 2. Terima kasih temanku. Kultivator berjubah ungu itu mengangkat tangannya. Jaring sihir ungu membungkus tubuh dan mengangkatnya. Dia berkata, mari kita lapor kembali. Segera. Dimengerti. Ketiga pembudidaya meninggalkan tanah tulang yang terkubur dengan mayat. Yu Sangrong melihat ke arah rawa itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah membungkuk begitu rendah dan berbohong. Kemudian, dia tersenyum dan menambahkan, namun, seseorang harus melakukan beberapa hal bodoh sepanjang hidupnya. Setelah mengatakan ini, dia terbang ke hutan. Malam tiba. Gelembung-gelembung di permukaan kolam air jernih semakin membesar. Suara gemericik berubah semakin keras juga. Saat tengah malam tiba,
suasananya agak berisik. Yu Sangrong terbang keluar dari hutan dan memeriksa rawa itu. Dia berkata, kamu mungkin sudah mati, tapi amarahmu masih harus diperhitungkan. Dia kembali ke hutan, untungnya, tidak ada orang lain yang mendekati rawa selama 5 hari ke depan. Semuanya berjalan lancar. Masih 22 hari lagi. Yu Sangrong akan menggores tanda di batang pohon dengan pedang panjang umur untuk menandai hari-hari yang telah berlalu. Saat ini, suara gemericik jauh lebih keras dari sebelumnya. Yu Sangrong melihat ke langit melalui kanopi. Dia melirik rawa itu. Kolam air jernih masih menggelegak. Dengan banyaknya aktivitas, akan merepotkan jika ada yang datang. Yu Sangrong menghabiskan 10 hari yang damai sebelum genangan air akhirnya berhenti mendidih.